Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga, kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Jadi, itulah aku. Di sana. Ya, cewek yang terisak-isak itu. Dan yang cowok, itu Edward. Cinta dalam hidupku. Aku tahu ini akan terjadi karena sudah dikatakan demikian baik dalam horoskopku maupun Edward. Sudah tertulis di bintang. Betapa tak adilnya itu. Semuanya bermula pada suatu hari yang cerah dan normal. Kumulai hari seperti yang selalu kulakukan dengan membaca horoskopku. Mataku terbuka lebar saat kulihat apa yang tertulis. Hari ini jalanmu akan berpapasan dengan belahan jiwamu. Oh ya ampun, ini dia. Akhirnya aku akan bertemu pangeran pujaanku. Aku sangat bersemangat sampai berjalan riang menuju ke sekolah. Oh, ngomong-ngomong, aku ini mentari Taurus dan bulan Pisces. Aku tahu tak semua orang paham dengan hal-hal tersebut sepertiku. Tapi pada dasarnya, ini berarti aku ini gadis pemalu yang segan dengan orang asing, tapi punya empati besar terhadap orang lain. Namun, sifat utamaku adalah aku menghayal untuk lari dari kenyataan. Satu-satunya masalah jadi penghayal adalah orang lain terus memberitahu aku seharusnya lebih lantang, berani, nakal. Enggak deh, makasih. Itu bukan aku, serius. Mereka sebaiknya pinjam bukuku semua yang perlu kau tahu tentang simbol bintangmu dan membacanya, atau pergi temukan seorang Leo. Aku percaya sekali dengan horoskopku sampai aku hidup berdasarkan itu. Nyatanya horoskop telah menyelamatkanku lebih dari satu kejadian. Contohnya, ada satu hari di mana aku menolak pergi sekolah apapun yang terjadi karena horoskop harianku berkata, kau bisa jadi terlibat kecelakaan di tempat kerja atau sekolah, jadi tetaplah berhati-hati. Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi di kelas sains. Salah satu teman sekelasku menumpahkan cairan asam kemana-mana. Untung tak ada satupun yang terluka. Tapi tetap saja, syukurlah aku tak di sana. Horoskop itu sangat penting bagiku. Tapi begitu juga kecintaanku pada drama Korea. Terutama yang romantis, mau pingsan. Aku selalu bayangkan segala macam situasi manis di mana aku akan temukan cinta di hidupku yang setampan dan selucu pemeran utama pria di serial drama itu. Dan itulah kenapa tak ada cowok yang pernah kutemui yang sesuai dengan harapanku. Tapi horoskopku berkata itu akan terjadi. Jadi aku yakin sekali itu akan terjadi. Aku penasaran seperti apa rupanya dan apa simbol bintangnya. Tentunya dia seharusnya seorang Cancer ya kan? Kami akan bertemu secara tak sengaja, jatuh cinta, melewati semua rintangan yang ada dan hidup bahagia selamanya. Ih, ini sangat menarik. Aku sedang berhayal di dekat lokerku saat tak sengaja ku dengar beberapa cewek berbisik membicarakan cowok baru, namanya Edward. Penasaran, aku berdesak-desakan melewati kerumunan dan oh Tuhanku, cowok ini punya wajah seperti Adonis Dewa Yunani. Mungkinkah dia pangeranku? Hanya ada satu cara mengetahuinya dengan pasti, aku perlu mencari tahu simbol bintangnya. Tapi seperti yang ku bilang, aku ini gadis pemalu. Jadi hampir tak mungkin aku mendatangi dan bertanya padanya tanggal lahirnya karena dia akan berpikir aku ini orang aneh. Aku lanjut berhayal tentang dilemaku ini dan kemudian bingo. Aku punya ide yang luar biasa dan anti gagal. Lihat, jadi Pisces itu kelebihannya tak main-main. Karena dia adalah anak baru, maka datanya pasti ada di resepsionis untuk disortir Bu Shillington. Kutunggu hingga istirahat makan siang dimulai karena aku tahu akan lebih sepi di sana saat itu. Lalu aku menyelinap ke mejanya dan memeriksa data Edward. Apa? Dia Aries. Sungguh berlawanan denganku. Bagaimana bisa dia itu orang yang tepat? Sambil berlalu pergi, aku tak bisa berhenti berpikir. Simbol bulan terbitnya pasti Pisces atau Cancer. Atau mungkin sesuatu yang cocok denganku. Mustahil bisa tahu pasti tanpa mengetahui waktu persisnya dia lahir. Mereka seharusnya benar-benar menambahkan itu ke dokumen sebagai syarat resmi. Karena itu penting. Aku tersesat dalam lamunanku sampai aku langsung menabrak seseorang. Aku mendongak ke atas dan bergumam, maaf. Oh ya ampun, itu adalah Edward. Ini dia, jalan kami telah berpapasan. Segera dia mengajakku berjalan-jalan menyusuri pantai, kemudian kami berciuman di bawah cahaya bulan. Hei, apa kamu baik-baik saja? Dia menatapku, tapi aku terlalu sibuk menghayal untuk bisa fokus. Kurasa mungkin aku barusan ngiler sedikit. Jadi dia letakkan tangannya di bahuku dan mulai mengguncangku. Hai, kamu baik-baik saja kan? Aku akhirnya tersadar, tersipu dan bergumam. Iya, aku tak apa. Aku tahu aku ini cewek cantik. Hei, kami para Pisces punya karisma alami bawaan lahir. Ditambah, aku memakai riasan merona. Bagaimana mungkin ada cowok yang bisa menolak keimutan ini? Jadi, aku tak begitu kaget saat Edward berkata, baguslah, kau membuatku khawatir sesaat tadi.
aku baru di sini dan aku tak begitu mengenal siapapun. Dia menggaruk lehernya. Jadi, apa kau mau minum kopi sepulang sekolah? Lagi pula itu akan jadi caraku minta maaf karena tak perhatikan jalanku. Aku memberikan senyuman termanis dan berkata, tentu. Kami mengatur pertemuan di kedai kopi terdekat. Aku tahu ku bilang pada kalian aku ini orang yang pendiam. Tapi yang mengejutkan, Edward dan aku langsung cocok. Kami berbagi sepotong muffin dan dia memberitahuku bertemu denganku adalah bagian terbaik dari harinya. Dia bahkan minta nomorku sebelum aku pulang. Yeay! Oh, aku juga tahu jam berapa dia lahir. Aku bergegas pulang supaya bisa kuperiksa simbol bintangnya dan seperti yang kuduga, simbol bulan dan terbitnya adalah Cancer. Benar-benar cocok denganku. Sejak hari itu, kami mulai banyak berkirim pesan dan menelepon dan bahkan saling bertemu tiap hari. Itu menyenangkan. Hingga suatu hari, dia bertanya padaku apa aku mau jadi pacarnya. Ya Tuhanku, tentu saja aku mau. Semuanya berjalan persis seperti yang kubayangkan. Tapi itu juga saat semuanya mulai jadi berantakan. Oke, jadi obsesi horoskopku berarti membicarakan soal bintang, planet, bulan, matahari, dan kepribadian dari tiap zodiak terus-terusan. Aku tahu ini membuatnya gila karena dia itu tipe skeptis. Suatu hari di horoskopnya tertulis bahwa dia seharusnya santai saja hari ini dan hindari olahraga berat. Tapi Edward punya pertandingan basket penting di sekolah. Aku memohon padanya untuk tidak berpartisipasi tapi dia tidak mau dengar. Dia bilang itu absurd, tim membutuhkannya dan dia tak bisa mengecewakan mereka begitu saja. Aku panik karena khawatir dia akan mematahkan kakinya atau apa. Aku tak bisa biarkan ini terjadi, jadi ku beri sirup laksatif di botol airnya. Beberapa sendok penuh sudah cukup kan? Tapi kurasa aku menuangkan agak sedikit terlalu banyak karena dia menghilang di toilet selama berjam-jam. Ups, timnya kalah. Tapi paling tidak pacarku tak mengalami cedera patah tulang ya kan? Tak hanya itu, penting bagiku kalau dia lakukan beragam aksi romantis, seperti yang mereka lakukan di drama Korea yang kusukai. Jadi, aku memaksanya berdiri di luar rumahku di tengah malam, lalu menelponku untuk menyuruhku ke jendela supaya dia bisa melihatku karena dia sangat rindu padaku hingga ingin melihat wajahku. Itu sangat romantis, terutama saat hujan. Tak ada yang lebih seksi daripada pacarmu berdiri hujan-hujan di depan rumahmu. Meskipun kupikir itu hal yang sangat wajar, Edward tak berpikir demikian. Dia kira aku ini gila, dan dia berakhir demam setelahnya. Kemudian suatu pagi aku memeriksa horoskopku dan aku menatap layar ponselku dengan kaget. Kami akan putus. Dan itulah saat aku mendapat pesan darinya. Kita perlu bicara. Kutemui kau sepulang sekolah. Oh Tuhan, itu bukan pertanda yang baik. Apa dia sungguh ingin mengakhiri hubungan kami? Sepanjang waktu kumainkan beragam skenario kami putus di kepalaku. Sungguh menyiksa. Saat sekolah usai, aku hanya ingin mengakhiri ini lalu pulang ke rumah dan menangis di bantalku. Edward sangat pendiam, dia bahkan tak bisa menatap mataku dan raut wajahnya sangat serius. Aku berpikir dalam hati, oh tidak, ini sungguh terjadi. Putusnya hubungan kami tak terelakkan, tapi itu tak berarti dia yang harus melakukannya. Ya, itu benar. Jadi segera saat dia mulai bicara, aku menyela dan berkata, maaf Edward, tapi kita harus putus. Edward terlihat bingung awalnya, dia mengira aku memainkan adegan romantis lagi. Tapi kemudian dia sadar aku tak sedang melakukannya. Dia bertanya kenapa dan aku menjawab, karena horoskop berkata demikian. Dengan marah dia membalas, Alice, aku hendak mengenalkanmu pada orang tuaku malam ini karena aku mencintaimu. Apa? Dia ingin aku menemui orang tuanya dan membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Dengan tergagap, dengan cepat aku berusaha mengoreksi diriku, tapi dia tak mau dengar. Kau percaya sampah dari internet lebih dari pacarmu sendiri. Aku adalah aku. Tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Kemudian dia meninggalkanku berdiri di sana sendirian dalam derasnya air mata. Aku tak bisa berhenti memikirkan Edward dan betapa dia tampak hancur. Apa aku salah membaca horoskop? Atau mungkin itu memang salah? Aku mencintainya dan dia mencintaiku juga. Kami ditakdirkan bersama ya kan? Tiba-tiba aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Jadi esok malamnya aku pergi ke rumah Edward. Dia membuka pintu dan memberiku pandangan bingung. Alice, apa yang kau lakukan di sini? Aku mengacau dan aku sangat menyesal. Kumohon maafkan aku. Dia mendengus. Apa iya? Bagaimana jika horoskopmu memberitahumu hal yang berbeda besok? Lalu apa? Tak masalah. Aku menggelengkan kepala. Aku berniat untuk berubah. Kau pikir kenapa aku di sini? Aku siap untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hubungan kita dan bertemu dengan keluargamu.
Aku mengangkat sekotak coklat. Apa ibumu suka coklat? Awalnya dia terdiam, tapi kemudian dia tersenyum dan menarikku ke pelukannya. Ya Alice, ibuku suka sekali coklat, tapi aku lebih mencintaimu. Phew, jadi ku dapatkan kembali pacarku dan juga menemui keluarganya yang ternyata sangat baik. Aku berusaha tak menyebutkan horoskop terlalu banyak, tapi aku mungkin sudah bertanya pada ibunya apakah beliau seorang Libra. Ya, betul, aku tahu itu. Dan untuk saat ini aku masih membaca horoskopku, tapi aku tak lagi menelannya mentah-mentah. Aku sudah belajar kalau bintang memberitahu kemungkinan, bukan kenyataan. Pada akhirnya, semua yang terjadi padaku tergantung pada keputusanku dan tindakanku sendiri, bukan yang lain. Hei, horoskop yang menuntunku menemukan Edward, tapi itu juga yang hampir membuatku kehilangan dia selamanya. Dan tak mungkin aku akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Aku dulu berpikir bahwa menjadi cantik berarti aku bisa menjalani hidup dengan mudah dan selalu mendapatkan apapun yang aku mau. Ya, aku tahu ini kedengarannya bodoh, tapi di masa SMA, kehidupan jadi jauh lebih mudah karena kecantikanku. Yang diperlukan hanyalah kedipan bulu mataku dan para kutu buku akan mengerjakan PR-ku untukku. Dan para cewek mengundangku ke pesta mereka karena mereka tahu kalau aku datang berarti para cowok imut juga akan ikut. Senang rasanya mendapat perhatian dari cowok lain, tapi aku hanya tertarik pada pacarku, Logan. Dia seorang kakak kelas dan dia sempurna. Dia sangat tampan dan super pintar dan ahli olahraga. Ada satu masalah kecil, aku payah dalam belajar. Itu sangat membosankan. Tapi sejujurnya, itu tidak masalah. Karena aku cantik dan apa kalian tahu, jadi cantik saja sudah cukup. Selain itu, aku memang memiliki satu passion. Aku suka menyanyi dan mengaransemen musik. Aku tidak mempublikasikannya atau apapun, tapi aku tidak akan berbohong, laguku cukup menarik. Kami menjalani musim panas yang panjang bersama sebelum Logan berangkat kuliah. Jadi, aku memutuskan untuk mengejutkannya dengan lagu cinta yang aku tulis untuknya. Aku muncul di rumahnya dengan gitar. Aku siap untuk memainkan lagu ciptaanku untuknya, tapi sebelum aku memulai, dia berkata, "Ailey, aku ingin putus." Apa? Kenapa? Aku tergagap. Aku bertemu orang lain. Dia tidak secantik kamu, tapi dia lebih pintar. Kami akan belajar di Stanford bersama. Jujur saja, tempat seperti itu berada di luar jangkauanmu. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Aku meraih lengannya dan memintanya untuk memberi kesempatan lagi pada cinta kami berdua. Tapi dia pergi begitu saja. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menelpon dan mengirim pesan kepadanya. Tapi dia benar-benar mengabaikanku. Merasa putus asa, aku mencari info pacarnya di media sosial dan menemukan namanya Jolie. Dan dia adalah salah satu siswa berprestasi di SMA lain di kotaku. Dan OMG, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan cewek jelek seperti itu? Oh, ternyata Logan lebih suka cewek yang cerdas ya. Jadi, jika aku masuk perguruan tinggi ini, maka dia akan menerimaku kembali kan? Maksudku, pasti dia akan memilih cewek yang pintar dan cantik daripada cewek yang pintar tapi jelek. Oke, baiklah. Aku akan belajar keras untuk tahun terakhirku untuk masuk ke Stanford. Astaga, belajar ternyata jauh lebih sulit dari yang kuperkirakan. Dan apalagi jika aku harus mengejar banyak hal. Kenapa juga Logan harus belajar ekonomi? Semua angka dan grafik membuatku merasa sangat pusing. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya baru bagiku. Jadi aku harus meminta beberapa fans kutu bukuku untuk membantuku. Awalnya, mereka justru menertawakanku karena mereka mengira aku sedang bercanda. Namun ketika mereka sadar aku sedang sangat serius, mereka memberiku beberapa buku dan mencoba menjelaskan banyak hal padaku. Aku bahkan menghabiskan waktu istirahatku di perpustakaan. Mengapa di sana seperti labirin? Aku bersumpah aku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar setidaknya selama 1 jam. Suatu kali, aku bahkan tertidur di perpustakaan dan beberapa cowok menganggap mengambil foto itu lucu. Dan beberapa hari setelah itu, semua orang di sekolah menyebarkan fotoku yang sedang ngiler di tumpukan buku. Namun, meski mengalami kesulitan, aku tidak bisa menyerah. Aku bahkan menempelkan foto Logan ke dinding kamarku untuk mengingatkanku akan tujuanku. Aku berhenti berkumpul dengan teman-temanku dan tidak lagi pergi ke pesta, dan aku bahkan melewatkan pesta prom untuk belajar. Tak perlu dikatakan lagi, teman-temanku benar-benar mengira aku gila atau semacamnya. Bahkan ibuku sangat khawatir hingga dia ingin membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa secara total. Ya Tuhan, betapa konyolnya. Berhenti bereaksi berlebihan pada orang. Pernahkah kalian melihat cewek cantik bekerja keras sebelumnya? Dan kemudian sesuatu yang gila terjadi.
Aku menerima surat dari Stanford dan OMG, coba tebak, aku berhasil masuk. Aku tidak percaya, begitu pula keluarga dan teman-temanku. Semua orang sangat kaget dan turut bahagia untukku. Sejujurnya, menyerah pada musik dan itu sangat disayangkan. Tetapi mempelajari musik tidak akan membantuku mendapatkan logan kembali. Dan ini akan membantuku. Tadinya aku akan kuliah di perguruan tinggi yang sama dengannya, mempelajari mata kuliah yang sama meski terlambat 1 tahun. Apa yang mungkin salah? Jadi, aku pindah ke perguruan tinggi dan bertemu teman sekamar paling culun yang pernah ada. Dia benar-benar menempelkan persamaan matematika ke dinding. Cewek yang aneh. Terlebih lagi, belajar di sini bahkan lebih membosankan dibanding di SMA. Jauh lebih parah. Suatu saat kelas makroekonomi, kedengarannya membosankan. Aku memasang earbud dan memikirkan lirik lagu ketika seseorang mengutuk mejaku. Beraninya mereka mengganggu alur kreatifku. Jadi aku berseru, "Sebentar, aku sedang menulis." Sementara mataku masih tertuju pada buku catatanku. Lalu aku mendongak dan melihat Profesor Bentley berdiri di sana. Dia merampas buku catatanku, melihat lirikku lalu menyuruhku, "Keluar sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi." Ya terserahlah, lagi pula aku juga sangat muak dengan mata kuliah yang membuatku mengantuk ini. Sungguh, melihat cat mengering akan lebih menyenangkan. Aku bergegas keluar dari sana, mengomel pada diriku sendiri tentang betapa aku membenci kelasnya yang timpang. Ketika aku berbelok di tikungan dan melihat Logan berpegangan tangan dengan pacarnya yang jelek. Kenapa sekarang? Logan menatapku seolah dia melihat hantu, lalu bertanya, "Ailey, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku memaksakan senyum padanya, tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, pacarnya berbicara, "Oh, kamu Ailey, stalker terkenal pacarku? Coba ketebak, Profesor Bentley mengusirmu. Pastinya, karena dia alergi terhadap cewek bodoh." Lalu dia menyeret Logan pergi. Beraninya dia mengejekku. Aku terlalu cantik untuk diajak berbicara seperti itu oleh orang seperti dia. Aku akan menunjukkan padanya. Aku akan segera memenangkan kembali cowokku itu. Aku kembali ke kamarku dan membuat daftar beberapa ide. Aku bisa membelikannya hadiah? No, itu terlalu jelas. Atau aku bisa menandainya di foto kami bersama? No, terlalu putus asa. Aku tahu, aku harus tetap berpegang pada keahlianku. Dalam kasusku, itu adalah musik. Lagi pula, betapa romantisnya aku menyanyikan lagu cinta untuknya. Dia tidak akan bisa menolak. Beberapa hari kemudian, aku membawa gitarku ke halaman. Kerumunan mulai berkumpul di sekelilingku. Jadi aku berkata, "Aku menulis lagu ini untuk mantanku, Logan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menjadi pacarku lagi?" Semua orang di sekitarku bersorak, dan itu membuatku semakin bersemangat, dan aku mulai bernyanyi. Setelah aku menyelesaikan laguku, Logan dan Jolie muncul. Dia terlihat canggung, dan dia terlihat sangat marah hingga aku mengira uap akan keluar dari telinganya. Terserahlah, aku tidak peduli padanya. Aku berjalan ke arah mereka, lalu menyentuh baunya. "Sayang, aku bekerja keras untuk bisa masuk perguruan tinggi yang sama denganmu. Sekarang, maukah kamu kembali padaku?" Kemudian aku kaget, dia dengan marah berkata, "Ailey, tolong berhenti. Kita sudah selesai. Kamu gila, semua ini gila. Sekarang, tolong tinggalkan aku sendiri." Aku berdiri di sana dengan terkesima saat dia meraih tangan Jolie dan mereka pergi. Aku bisa mendengar orang banyak berbisik tentangku. Aku merasa duniaku seperti runtuh. Aku sedang murung di tempat tidur sambil melamun tentang hari-hari bahagia bersama Logan ketika teman sekamarku melemparkan ponselnya ke tempat tidurku dan berkata, "Kamu mungkin ingin melihat ini." Aku melihatnya. Apa? Itu aku. Seseorang telah merekam upaya romantisku yang gagal dan sekarang aku menjadi viral. Namun sebagian besar komentarnya sangat mendukung, mengatakan bahwa aku memiliki suara yang luar biasa. Setelah itu, semua orang di kampus mengetahui namaku. Oke, jadi semua perhatiannya terasa menyenangkan. Karena banyaknya permintaan, aku akhirnya merilis laguku. Bahkan OSIS kampus mengundangku untuk ikut tampil di perayaan sekolah. Kehidupan kampusku menjadi lebih baik karena aku melakukan apa yang aku sukai dan aku mendapat teman baru. Tapi aku merasa jauh dari gembira karena aku membenci kelasku dan aku masih belum memenangkan Logan kembali. Suatu malam, ketika aku sedang berbaring di sofa dan memikirkan tentang Logan, sebuah pesan masuk dari nomor yang aneh. Mereka menyuruhku bergegas ke halaman asrama karena ada yang tidak beres dengan Logan. Ada banyak orang berkumpul di sana. Oh tidak, ini pasti serius. Dengan panik, aku menerobosnya dan saat itulah aku melihat Logan berdiri di sana dengan punggung menghadapku, di tengah-tengah bentuk hati lilin.
Dia pasti mengirimku pesan itu. Dengan gemetar, aku berjalan ke arahnya dan kemudian dengan lembut memanggil namanya. Dia berbalik, berlutut, tetapi wajahnya masih menempel di tanah. Kemudian aku terkejut. Dia berkata, "Aku sangat mencintaimu dan ingin menjadi bagian dari hidupmu. Maukah kamu menikah denganku, Jolie?" Oh, tunggu. Apa? Jolie? Aku berteriak. Dia menatapku dan dengan keras berkata, "Ellie, apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Apa yang sedang terjadi?" Aku menoleh ke belakang dan saat itulah aku melihat beberapa teman mereka berdiri di belakangku dengan beberapa foto mesra Logan dan Jolie serta spanduk bertuliskan, "Maukah kamu menikah denganku, Jolie?" Oke, jadi ini jelas bukan untukku. Tiba-tiba Jolie muncul dan dengan suara mengejek berkata, "Pertama, kamu menguntit pacarku dan sekarang kamu merusak lamaran kami. Sudahlah, dia tidak menginginkanmu." Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Logan berteriak padaku, "Oh Ellie, tolong hentikan. Aku mohon, berhentilah terobsesi. Itu membuatku muak. Aku tidak mencintaimu lagi dan aku tidak akan pernah menginginkanmu kembali." Aku berdiri di sana dengan sangat malu. Aku mendengar orang banyak mengejekku dan mengambil foto. Aku segera lari dengan air mata mengalir di wajahku. Aku dengan marah memutar kembali nomor telepon yang mengirimku pesan, tapi aku sudah diblokir. Ini pasti merupakan gagasan seseorang tentang lelucon yang tidak masuk akal. Seminggu kemudian, teleponku berbunyi. Apa? Ternyata dari Logan. Aku segera membuka pesan. "Hai Ali, ternyata aku mengetahui bahwa Jolie mengirimmu pesan itu untuk bertemu di halaman. Temanku membocorkan lamaran itu padanya sehingga dia membuat lelucon itu untuk mempermalukanmu. Hal-hal yang kamu lakukan membuatnya merasa sangat tidak aman. Dan meskipun perbuatannya salah, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Silakan maju terus dan temukan kebahagiaan. Karena ini bukan dirimu yang sebenarnya. Tindakanmu telah membuatmu terlihat jelek. Dan kamu kehilangan dirimu sendiri." Aku menangis karena aku tahu dia benar. Aku menyerah pada passionku dan melamar ke jurusan yang tidak aku minati. Dan semua ini demi cowok yang masih belum memilihku. Sekarang, saatnya untuk menyerah pada Logan dan perguruan tinggi ini. Bagaimanapun juga, keduanya tidak tepat untukku. Aku mungkin cantik, tapi penampilan saja tidak bisa membuat seseorang jatuh cinta. Ada yang lebih dari itu. Untuk saat ini, aku sudah pindah kembali ke rumah, tapi aku akan mencurahkan hati dan jiwaku ke dalam musik, lalu mendaftar ke sekolah musik jurusan komposer, karena akhirnya aku sadar bahwa bukan Logan yang akan membuatku bahagia, passionku yang bisa membuatku bahagia. Aku membuka laci dan itu dia. Aku sudah lama mencari majalah ini. Namun saat aku menutup laci, aku melihat sesuatu yang lain. Sebuah foto bersembunyi di bawah majalah. Ada seorang wanita dan dua anak di foto itu. Laki-laki dan perempuan. Aku sangat bingung. Siapa mereka? Aku membalikannya dan ada pesan di belakangnya yang berbunyi, "Ini nomor baruku. Hubungi aku lebih sering. Aku sangat merindukanmu." Tiba-tiba ibuku masuk dan aku hendak bertanya padanya tentang foto itu. Tapi dia marah dan mulai berteriak padaku agar keluar dari kamar. "Jangan pernah masuk ke kamar kami lagi. Apa kau mendengarku, Erin? Kami punya barang-barang pribadi di sini. Kamu tahu aturannya." Aku cuma mencari majalahnya," kataku, dan segera memasukkan foto itu ke dalam sebelum berlari keluar kamarnya. Sebenarnya, aku tahu aku tidak seharusnya masuk ke kamar orang tuaku, tapi aku sedang mengerjakan esai sekolah tentang keberlanjutan, dan aku pernah melihat artikel di majalah ibuku tentang hal itu beberapa hari lalu. Jadi aku mencari di seluruh rumah untuk mencoba dan menemukannya. Akhirnya aku tahu satu-satunya tempat yang mungkin ada adalah kamar mereka, jadi aku menyelinap masuk. Biasanya pintu mereka terkunci, jadi aku sedang beruntung. Sejak aku masih kecil, aku dilarang masuk ke sana. Tapi aku tidak tahu kenapa. Kembali ke kamarku, aku tidak bisa berhenti menatap foto itu. Apa itu saudaraku atau semacamnya, sepupu yang sudah lama hilang? Anak laki-laki di foto itu sangat mirip ayahku. Oh, tidak. Membaca catatan di belakangnya lagi, tiba-tiba aku berpikir itu mungkin keluarga ayahku yang lain. Tahukah kalian apa yang aku maksud? Ya, bagaimana jika ayahku mempunyai keluarga rahasia? Mungkin dia selingkuh dari ibuku dan menjalani kehidupan rahasia lainnya? Detektif yang ada di dalam diriku menjadi gila. Tidak ada jalan lain lagi. Aku harus menyelesaikan masalah ini dan mencari tahu kebenarannya. Aku mencari nomor teleponnya secara online dan tidak percaya ketika seorang gadis seumuran denganku muncul.
Aku mulai melihat-lihat semua fotonya dan tiba-tiba melihat salah satu pria muda sedang menggendong bayi dan tulisannya berbunyi, "Merindukan masa lalu menjadi gadis kecil ayah." Ini gila! Aku yakin pria muda di foto itu adalah ayahku dan aku perlu berbicara dengan gadis ini secepatnya. Aku mengirim pesan padanya dan memberitahunya bahwa kami punya hubungan keluarga. Aku bahkan kirim beberapa foto bersama ayahku untuk membuktikannya. Aku gemetar saat melihat balasannya muncul. Ayahku tidak pernah menyebutmu sekalipun. Itu sangat menyakitiku. Aku tidak percaya gadis ini sebenarnya adalah putri ayahku juga. Sekarang bagaimana aku harus menyampaikan berita ini kepada ibu? Dia akan panik. Aku tidak tahan membayangkan melihat orang ini menghancurkannya. Jadi aku memutuskan untuk membereskan semuanya terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, ayahku melakukan perjalanan bisnis ke Boston. Lagi, dia selalu pergi ke Boston. Aku dulunya selalu percaya dia sangat sibuk di tempat kerja. Tapi sekarang aku tahu kebenarannya, karena putri rahasia ayahku sudah mengonfirmasi bahwa dia juga berasal dari Boston. Maksudku, tentu saja itu alasannya. Jadi aku bilang ke ibuku bahwa aku akan menghabiskan akhir pekan di rumah temanku. Dan saat ayahku pergi, aku naik taksi yang kutelpon dan meminta sopir untuk mengikutinya. Ketika kami sampai di Boston, aku melihat ayahku berhenti di luar rumah dan kemudian melihat sekeliling seolah-olah dia mengira dia akan tertangkap. Kemudian dia keluar dari mobilnya dan membunyikan bel pintu. Seorang wanita datang membuka pintu dan segera mereka mulai berciuman. Kemudian seorang gadis muda muncul dan ya, itulah persisnya orang-orang yang ada di foto itu. Aku sangat gemetar sehingga aku benar-benar menjatuhkan uang untuk membayar taksi. Rasanya seperti ayahku meninju keras dadaku. Aku sangat kesal. Dia punya keluarga lain yang aku dan ibu tidak tahu. Aku tidak tahan lagi. Ibu tidak pantas menerima ini. Aku berjalan menuju rumah dan begitu fokus pada apa yang ingin kukatakan kepada ayahku. Aku bahkan tidak menyadari ada sebuah van yang berhenti tepat di sebelahku. Tiba-tiba, segalanya menjadi gelap, dan aku menyadari bahwa mataku telah ditutup. Sebuah tangan besar menutupi mulutku sehingga aku bahkan tidak bisa bergerak. Aku merasakan selotip ditempelkan di bibirku, menutupnya rapat-rapat. Lalu seseorang menarikku ke belakang dan mendorongku ke dalam mobil. Ya Tuhan, apakah aku diculik? Kenapa? Apakah ayahku pernah melihatku dan sekarang dia berusaha menutupi jejaknya? Ini seperti sesuatu yang keluar dari film. Mereka bahkan mengikatku. Setelah sekitar 1 miliar jam, kami akhirnya berhenti dan aku diseret keluar dari mobil menuju gedung yang dingin dan gelap. Seseorang melepas penutup mataku, tapi di dalam sangat gelap sehingga aku tidak bisa melihat apapun kecuali satu bola lampu di atas kepalaku. Selotip yang menutupi mulutku dilepas dan ikatanku dilepaskan. Aku ingin lari dari sana secepat mungkin, tapi aku ketakutan. Dua pria berpakaian hitam berdiri di ruangan itu dan salah satu dari mereka memelototiku dan berkata, "Mereka pikir mereka bisa menyembunyikanmu selamanya? Ha, ha, ha." "Siapa kamu?" Aku berteriak. "Di mana aku? Jika kamu mau uang, teleponlah ayahku. Tolong, biarkan aku pergi." Kataku dengan suara paling gemetar yang pernah ada. "Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu, dan kami bahkan tidak membutuhkan uang. Orang tuamu lah yang kami mau. Dalam 3 minggu, mereka akan keluar dari penjara dan mereka harus datang ke sini untuk menjemputmu kembali. Maka kami benar-benar dapat menghukum kalian semua karena mengetahui terlalu banyak rahasia tentang kami." Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Penjara? Orang tuaku tidak berada di penjara, kamu salah orang. Salah satu pria itu hanya tertawa dan berkata, "Sudah 12 tahun, namun kamu masih belum mengetahuinya?" Lalu dia pergi sambil tertawa lepas. Apa? Apa yang mereka bicarakan? Semua ini tidak masuk akal. Ayahku seorang pengusaha dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Ini semua adalah kesalahan besar. Pasti begitu. Mereka mengunciku di ruangan gelap itu. Aku mencoba berteriak dan menggedor pintu. Tidak ada yang mendengarku atau mereka mendengarnya. Mereka tidak peduli. Beberapa hari berikutnya adalah hari terburuk dalam hidupku. Aku tidak berpikir aku akan selamat. 2 kali sehari seseorang menyelipkan makanan ke bawah pintu, dan aku menghabiskan sebagian besar waktuku memikirkan cara untuk melarikan diri. Tidak ada jendela, tapi ada ventilasi udara kecil, dan jika aku bisa membukanya, kupikir aku mungkin bisa merangkak masuk dan keluar dari tempat yang menjijikkan dan kumuh ini. Beruntungnya aku, mereka memberiku garpu untuk makan dan perlahan-lahan aku menggunakannya untuk melonggarkan skru pada kisi-kisi ventilasi. Akhirnya pada malam ketiga, aku menunggu sampai semuanya sunyi senyap dan aku masuk ke dalam ventilasi. Aku merangkak masuk dan berhasil keluar. Aku berada di belakang gudang tua yang ditinggalkan. Dan saat aku berdiri untuk meregangkan kakiku, seseorang menutup mulutku dari belakang. Oh, tidak! Bagaimana bisa aku tertangkap begitu cepat? Tapi kemudian ku dengar suara. Shh, kamu baik-baik saja?
Aku hampir berteriak, "Itu ibuku, bagaimana kamu menemukanku?" tanyaku. Tapi dia hanya meraih tanganku dan berkata, "Ayo pergi dari sini, aku akan menjelaskannya." Kami memanjat melalui celah kecil di pagar, dan kemudian aku melihat mobil hitam di pinggir jalan. Aku mulai panik lagi, tapi ibu bilang itu untuk kami berdua. Lalu saat kami masuk, dia berkata pada supirnya, "Aku mendapatkannya, James. Ayo pergi." Saat itulah aku akhirnya melihat ibuku dan menyadari apa yang dia pakai. Dia berpakaian serba hitam dan terlihat seperti mata-mata atau semacamnya. Ibu, apa yang terjadi?" Ibuku menggigit bibirnya dan berkata tidak bisa menyembunyikannya lagi dariku. Apa yang dia katakan selanjutnya sungguh sulit dipercaya. Ternyata orang tuaku bukanlah orang tua kandungku. Ayah dan ibu kandungku pernah menjadi anggota gerombolan ini. Tapi 12 tahun yang lalu mereka diberi tugas yang mustahil dan mereka menolak melakukannya. Jadi bos mereka mengatakan dia akan menyakitiku sebagai hukuman mereka. Orang tuaku tidak punya pilihan selain menyerahkan diri dan meminta perlindungan polisi untukku. Sebagai imbalannya, mereka memberikan informasi rahasia kepada polisi tentang gerombolan tersebut. Wow, aku kaget. Jadi, kamu bukan ibuku. Orang tuaku berada di penjara? Aku merasa kepalaku berputar. Bagaimana hidupku bisa menjadi begitu gila? Ya, mereka di penjara. Saat itu, polisi menyerbu markas mereka, namun bosnya berhasil melarikan diri. Itu sebabnya kamu dalam program perlindungan, karena kami tahu dia akan datang mencarimu. Ini keterlaluan. Aku tidak menginginkan kehidupan yang dramatis. Lalu aku tiba-tiba teringat ada lebih banyak drama. Bu, aku tahu ayah selingkuh, jadi aku mengikutinya ke sini ke Boston. Apa kamu juga mengikutinya? Maksudku, bagaimana kamu menemukanku? Ini sangat aneh. Ibu tidak terlihat sedih sama sekali. Dia berkata, sebenarnya dia tidak selingkuh. Wanita itu dan anak-anak itu adalah keluarganya yang sebenarnya. Kamu tahu, pada saat itu dia dan aku adalah dua orang yang cukup memenuhi syarat untuk mengadopsimu. Jadi dia tinggalkan keluarganya untuk memasukkan kehidupan keluarga kita demi melindungimu. Itu semua bagian program perlindungan. Namun dia sangat merindukan keluarganya. Itulah sebabnya dia menemui mereka setiap akhir pekan. Maafkan aku, Erin. Kami tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Saat kamu tidak pulang pada hari Minggu, aku menggunakan GPS yang kami pasang di ponselmu dan itulah caraku menemukanmu. Oke, kepalaku semakin berputar. Bukan cuma mereka bukan orang tua kandungku, mereka bahkan bukan pasangan sungguhan. Ini benar-benar gila. Semua ini untuk melindungiku? Wow, dan ternyata hal itu berjalan cukup baik karena dengan melacakku, mereka menemukan tempat baru persembunyian bos. Dan sekarang polisi telah tiba dan dia akhirnya ditangkap. Sedangkan aku dan keluargaku, kami harus berpura-pura menjadi keluarga sungguhan untuk saat ini. Dan sebenarnya itu tidak terlalu sulit karena aku sangat mencintai mereka. Dan mereka telah mengorbankan 12 tahun terakhir hidup mereka untuk melindungiku. Aku akan selamanya berterima kasih kepada mereka. Dan orang tua kandungku akan segera keluar dari penjara. Dan kemudian aku bertemu kembali dengan mereka. Aku tidak ingat apapun tentang mereka, tapi mereka juga mengorbankan nyawa untuk melindungiku. Jadi mereka pasti luar biasa, kan? Yes, tembakan di kepala. Sana nangis ke ibumu. Hahaha. Kalian mungkin bertanya-tanya siapa gamer pro ini. Ya, itu aku. Ya, ini jam 3 dini hari. Dan aku sudah main 9 jam tanpa henti. Tapi waktu memang berlalu cepat saat aku main game. Ngomong-ngomong, aku Cooper. Dan aku tinggal dengan istriku Amelia dan bayi perempuanku Ara. Aku ingin menamainya Zelda. Tapi istriku bilang, tak boleh. Aku cinta game dan selalu mengira game akan selalu ada untuk menyelamatkanku. Tapi sebaliknya, itu hampir merenggut semua yang kucintai. Itu semua bermula saat aku masih kecil. Orang tuaku sering bertengkar. Jadi aku dulu membuat benteng di kamarku, menyalakan Nintendo DS-ku, dan kabur ke dalam dunia maya. Kecintaan pada game ini berlanjut seiring aku tumbuh dewasa. Aku tak bersosialisasi atau semacamnya. Sebaliknya, aku bergegas pulang dari sekolah dan langsung menuju ke Xbox, PlayStation, atau PC milikku. Aku tak punya teman sungguhan. Tidak, anak yang kuajak bicara hanyalah yang sedang aku ajak main. Kemudian aku lulus kuliah, dan akhirnya bekerja sebagai insinyur sistem di sebuah perusahaan teknologi besar. Ya ampun, itu sangat melelahkan. Sesampainya di rumah, aku sangat lelah. Aku hampir tak bisa membuka mata, apalagi main game. Jadi, kusimpan peralatan gamingku di ruang bawah tanah. Tapi kemudian semuanya berubah saat aku bertemu Amelia di kedai kopi setempat. Wow, dia adalah gadis tercantik yang pernah kulihat. Kurasa dia pasti melihat sesuatu yang dia suka pada orang bodoh ini. Karena setelah berkencan 6 bulan lamanya, kami menikah. Aku tahu, gila kan? Tak lama kemudian, dia hamil. Aku sangat senang, tapi juga sangat takut. Bagaimana itu bisa terjadi? Maksudku, aku tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tapi wah, aku jadi ayah. Lalu, saat Ara lahir, hidupku berubah sepenuhnya. Kalian tahu, bayi menyebabkan stres berat. Apa kalian tahu, kalau yang paling cepat menarik perhatian anak adalah dengan duduk dan kelihatan nyaman? Karena tiap kali aku begitu, dia mulai menangis.
pekerjaan menyebalkan, dan begitu juga kehidupan rumah tanggaku. Tak ada jalan keluar. Rasanya aku akan seperti meledak. Jadi, aku pergi ke ruang bawah tanah dan menyiapkan PC-ku. Aku mulai main World of Warcraft. Rasanya luar biasa menjadi seorang druid lagi. Membayangkan main game membuatku bisa terus bekerja. Lalu ketika aku tiba di rumah, aku hampir tidak mengenali istri dan anak perempuanku dan bergegas ke ruang bawah tanah untuk bermain game. Amelia tidak senang dengan itu. Dia sering muncul dengan arah yang menangis dan menyuruhku menggendongnya. Tapi aku hanya mendengus. Aku sibuk. Lalu melanjutkan gameku. Hei, dia kan yang ada di rumah seharian, sementara aku bekerja keras. Yang harus dia lakukan hanya merawat bayi itu dan memastikan rumah tetap bersih. Mudah. Kukatakan ini padanya. Dan dia jadi marah dengan menyuruhku tidur di sofa. Hebat. Tidak, maksudku itu memang hebat. Aku bisa main video game semalaman penuh. Luar biasa. Tapi, ternyata, lebih mudah bermain game semalaman saat kalian masih SMA. Dan masih bisa tidur sebentar di bagian belakang kelas. Tapi tak begitu mudah saat kau punya pekerjaan yang menuntut. Aku ada di level 100 kelelahan. Jadi, tak heran kalau aku mengacau di kantor dan dipecat. Amelia naik pitam dan menuntut aku mencari pekerjaan yang lain. Tidak ah, aku tak mau. Maksudku, hello, tak perlu lagi bangun pagi-pagi. Tak ada deadline dan tak ada bos rewel. Hanya ada aku dan game-game kesayanganku. Di suatu kesempatan, aku sedang menuju rekor skor tertinggi. Saat tiba-tiba Amelia muncul dan menghalangi layar. Sayang, kau harus minggir. Aku menyentak konsol game sambil berusaha mengintip ke belakangnya. Tidak, dia berteriak padaku. Apa yang terjadi padamu, Cooper? Kau kelihatan seperti Gandalf. Hanya saja versi tunawisma. Kau belum mandi dan bercukur selama berminggu-minggu. Kau membunuhku di sini. Sekarang aku mati. Terima kasih banyak. Aku memukulkan kepalan tanganku ke meja. Sudah cukup. Keluar. Dia menarik lenganku. Aku tak tahan lagi. Keluar. Dia benar-benar mendepakku keluar dari rumahku sendiri. Wanita gila itu. Aku tak punya teman. Jadi akhirnya aku ke rumah orang tuaku. Ini sangat memalukan. Kukatakan ke mereka kalau itu cuma karena Amelia mengalami perubahan hormon. Tetapi mereka bilang kalau Amelia sudah cerita semua obsesi bermain gameku. Dan itu harus dihentikan. Mereka mendaftarkan aku jadi kelinci percobaan untuk program pengobatan eksperimental di Hawaii. Hei, sepertinya liburan ke pantai tidak terdengar terlalu buruk. Bukan? Tapi tidak. Pulau itu sungguh berada di antah berantah. Mana hotelnya? Yang kulihat hanya gubuk-gubuk kecil beratap jerami. Apa? Mereka tidak mungkin berharap aku tinggal di sini. Seorang instruktur bernama Carl mengumpulkan kami di pantai dan menjelaskan peraturan. Kami akan berkemah di sini selama sebulan penuh, tanpa perangkat digital. Kami juga harus mengikuti diet dan rencana olahraga yang ketat. Apa kau bercanda? Aku merasa seolah tersedot ke dalam sebuah permainan bertahan hidup dan tombol keluarnya rusak. Yang lainnya mulai membangun tenda mereka bersebelahan. Bersosialisasi bukanlah keahlianku. Jadi aku membangun tenda jauh dari mereka di dekat laut. Aku lapar karena bekerja dan perutku keroncongan. Jadi aku bertanya pada Carl kapan makan malamnya siap. Dia bilang padaku tugasku menyalakan api. Kemudian dia memberiku catatan instruksi. 1. Kumpulkan kayu kering. 2. Buat konstruksi api. 3. Nyalakan api dengan metode bor tangan. Oke, kedengarannya mudah. Sial, aku sudah memutarnya selama 20 menit. Di mana apinya? Aku hampir menyerah saat tiba-tiba aku lihat sesuatu yang menyala. Ya Tuhan, itu berhasil. Tapi kemudian aku merasa mau bersin dan tak bisa menahannya. Oh tidak, baranya padam. Pada akhirnya ada seorang pria menyuruhku menyingkir, lalu menyalakan apinya dalam beberapa menit. Dasar pamer. Aku menjilat bibirku dengan gembira saat kulihat Cole membawa beberapa makanan. Tapi sayangnya, dia memberiku sepiring sayuran. Apa? Aku berteriak. Mana ayamnya? Cole menunjuk sesuatu berwarna putih di piringku. Ini dada ayam. Tidak, itu bukan ayam. Mana sayapnya dan remah-remahannya? Dia memutar matanya. Ini disebut makan bersih. Biasakan. Tempat ini adalah mimpi buruk. Tapi tidur malam yang nyenyak akan membuatku merasa lebih baik. Ya kan? Salah. Karena tanahnya sekeras batu. Akhirnya aku tertidur. Dan terbangun dengan kaki basah. Oh tidak, tendaku banjir. Pantas tak ada satupun yang memilih camping dekat laut. Rutinitas di pulau sangat buruk. Penuh dengan aktivitas grup seperti meditasi, sepak bola pantai, dan naik gunung. Suatu hari, kami bahkan harus membangun rakit. Seperti biasa, aku berusaha keras menghindari bekerja dan bersosialisasi. Tapi tak mungkin mereka membiarkanku sendiri. Jadi, dengan enggan aku berpartisipasi. Setelah rakitnya jadi, kami mencobanya. Tapi tak lama, rakitnya terbalik. Dan aku satu-satunya yang tak bisa berenang. Semua orang langsung bergegas datang dan menyelamatkanku. Aku sangat tersentuh dan merasa malu karena selama ini aku egois. Jadi setelah itu, aku benar-benar berusaha menempatkan diri dan lebih bergaul. Dan aku tak akan bohong, itu tak terlalu buruk. Kemudian, malam kami habiskan dengan duduk mengelilingi api unggun dan mendengarkan semuanya menyampaikan masalahnya. Giliranku, mudah bagiku karena aku tak punya masalah. Masalahnya adalah istriku, bukan aku. Dia tak paham kalau aku punya banyak tekanan di tempat kerja dan di rumah.
Jadi, bermain game adalah satu-satunya pelarianku. Semua orang bergumam dan melototiku. Kemudian, pria bernama Brad mengatakan, "Itu tak keren, bro. Jujur saja, aku sama saja. Aku ketagihan nonton acara olahraga dan menolak membantu istriku. Jadi kami bertukar tempat dan aku akan belajar betapa beratnya memperhatikan anak-anak dan merawat rumah. Aku tahu, aku harus berubah sebelum aku kehilangan keluargaku selamanya. Karena itu aku ikut program ini." Pria malang, "Tapi ini tak sama denganku. Entah, mungkin aku sedikit tak adil pada Amelia. Aku sedang memikirkan ini sambil jalan kembali ke tendaku saat seorang gadis bernama Brittany menyusulku. Dia letakkan tangannya di pundakku dan memilih rambutnya. Apa dia menggodaku? Aku melambaikan cincin pernikahanku di depannya, tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Aku tak lihat ada istrimu di sini. Datanglah padaku jika kau berubah pikiran." Kemudian dia pergi. Ya ampun, gadis ini gila. Lumayan seksi, tapi tetap saja gila. Keesokan harinya, kubuka tendaku bersiap untuk hari baru di mimpi buruk ini. Tapi, apa ini? Hah? Di sini cukup indah, seolah aku baru melihatnya untuk yang pertama kali. Pasir berkilauan, pohon kelapa melambai, pepohonan tropis yang rimbun, dan sinar matahari yang tak habis-habisnya. Amelia dan Ara juga akan suka berada di sini. Kuharap mereka berdua memaafkan aku. Aku sangat merindukan mereka. Di akhir bulan, aku tak ingin kembali pulang dan bermain game lagi. Sebaliknya, aku ingin memeluk keluargaku dan tak akan biarkan mereka pergi. Hari sebelum kami pergi, Cole memberi hadiah kami semua dengan panggilan telepon selama 1 menit. Sebesar keinginanku mendengar suara Amelia. Aku agak gugup. Kuharap dia tak marah lagi denganku. Telepon mulai berdering, tapi seorang pria mengangkatnya. Kutanya di mana Amelia, tapi dia bilang dia sedang mandi. Kemudian teleponnya mati. 1 menitku sudah habis. Siapa pria itu? Apa Amelia berselingkuh? Kami masih menikah dan punya anak bersama. Emosi, aku lari ke tenda Brittany, ingin membalas dendam pada istriku yang selingkuh. Brittany mendekatiku dan hendak menciumku, tapi aku tak bisa melakukannya. Jadi aku menghindar. Bergumam, "Maaf," lalu bergegas keluar dari sana. Hari berikutnya, akhirnya aku keluar dari pulau itu dan langsung pulang ke rumah menemui Amelia. Kubuka pintu dan melihat seorang pria berdiri di sana menggendong Ara kecilku. Beraninya dia. Aku berteriak, "Menjauh dari putriku!" Tiba-tiba Amelia muncul. "Cooper, hentikan! Ini Rob!" Kucerna informasi ini. "Oh, tunggu, dia itu Rob, kakak tirinya." Ups, aku belum pernah bertemunya sebelumnya karena dia tinggal di luar negeri. Aku langsung menggumamkan permintaan maaf padanya. Sungguh memalukan. Kuperhatikan Amelia memandangku dengan aneh. Lalu dia berkata, "Wow, Cooper, kau kelihatan sangat berbeda." Oh ya, sebelum kami dipulangkan, masing-masing dari kami mendapatkan makeover, potongan rambut baru, dan bercukur, dan makan sehat serta olahraga. Artinya, berat badanku turun 9 kilo. Kurasa Amelia tak bisa tidak tergoda dengan pria seksi baru di kota ini. Dia langsung memelukku erat. Jadi, akhirnya Amelia memaafkanku karena bersikap sangat brengsek. Sekarang aku punya pekerjaan baru. Agak membosankan, tapi aku menikmati pulang ke rumah dan habiskan waktu dengan keluargaku. Dan untuk bermain game, aku masih melakukan itu, tapi secukupnya. Hanya di hari Selasa dan Kamis. Tapi, kupastikan aku mematikannya jam 10 malam, lalu pergi dan berpelukan dengan istriku. Dunia permainan memang seru, tapi aku sudah belajar bahwa ada hal yang bahkan lebih baik dalam hidup. Dan itu adalah membuat kenangan di dunia nyata bersama para gadisku. Aku menendang lepas sepatu hak tinggiku dan melempar tasku ke meja. Oh, aku lelah sekali. Apa sebaiknya aku berhenti dari pekerjaan ini? Aku berpikir dalam hati. Kuharap teman-temanku sedang di rumah, karena aku perlu curhat. Aku hendak rebahan di sofa. Saat tiba-tiba kulihat ada bayangan berkelebat ke kamar mandi. Kulihat lebih dekat. Ada cowok melakukan sesuatu di kamar mandiku. Apa tempat kami kerampokan? Panik, kurai salah satu hak tinggiku lalu bergegas ke sana dan memukulnya dengan itu. "Maling! Maling! Hazel! Ivy! Maling!" Aku berteriak keras sambil terus menimpukinya dengan sepatu hak tinggiku. Dia memegangi kepalanya dan terus berkata, Kau salah paham, aku bukan." Tiba-tiba, dua temanku bergegas datang. Tapi bukannya menolongku meringkus penyusup ini, mereka menarikku lepas darinya. "Maya, hentikan!" Hazel berkata cepat-cepat. "Dia bersama kami." Ups, kuturunkan hak tinggiku dan memasang tampang malu. "Baiklah, terima kasih atas penjelasannya." Kemudian Hazel tanya ke laki-laki itu apa dia baik-baik saja. Dia tak berkata apapun. Sebaliknya, dia hanya melotot padaku sebelum dia berjalan keluar ruangan. Tiba-tiba, Hazel dan Ivy menarikku ke meja dapur untuk ngobrol. Jadi, rupanya mereka memutuskan untuk menemukan penyewa baru dan cowok bernama Wesley inilah yang terpilih. Ya ampun, alangkah baiknya kalau mereka meneruskan padaku terlebih dahulu. Maksudku, aku kan tinggal di sini. Aku merengut ke mereka, mengatakan kalau mereka payah dan aku tak mau tinggal dengan cowok asing. "Maya, kami tak memberitahumu karena kami tahu kamu akan bertingkah seperti ini."
Hazel menghela napas. Tapi dengan naiknya harga sewa, kami tak punya pilihan selain membawa orang baru ke dalam tim. Lagi pula, kau harus mengakui kalau Wesley itu enak dipandang. IP berkata dengan suara menghayal. Terserahlah, aku menyilangkan tangan. Dan tidak, menurutku dia sama sekali tak berwajah tampan. Hazel menyeringai sambil mengatakan, tidak, karena sekarang ada bekas sepatu hak tinggi di seluruh kepalanya. Aku memutar mata, lalu mengambil tasku dan menuju ke kamarku. Aku tak ingin tinggal dengan cowok bodoh. Tapi syukur berkat temanku yang tak masuk akal ini, aku tak punya banyak pilihan. Hari berikutnya hari Sabtu. Syukurlah. Jadi, aku tidur hingga sore hari kemudian dengan malas turun ke dapur untuk mencari pizza sisa. Hah? Di mana ya? Aku tahu Ivy dan Hazel terlalu terobsesi dengan kalori untuk menyentuhnya. Itu pasti Wesley. Dia sedang nonton TV di ruang tamu, jadi aku pergi mendatanginya dan bertanya dengan lantang. Apa kamu makan pizzaku? Beraninya kau. Tanpa memalingkan pandangan dari acara TV-nya dia berkata, ya, sudah kubuang di sampah. Dia lakukan apa? Lalu dia melanjutkan, kau biarkan itu di kulkas sampai basi dan merusak semua makanan lainnya. Tolong jangan ulangi lagi. Mana permintaan maaf untukku? Dia sudah membuang makan siangku dan sekarang dia punya nyali untuk menantangku. Menyebalkan sekali. Aku hendak mengomel padanya saat dia memberiku sesuatu dan berkata, aku membuat daftar peraturan rumah. Aku melihat 3 peraturan pertama. 1. Cuci semua piring kotormu langsung setelah dipakai, kemudian bersihkan bak cuci secara menyeluruh. 2. Tulis inisial di semua makanan dan minumanmu dan jangan curi milik orang lain. 3. Waktu mandi maksimal 10 menit. Kemudian bersihkan kamar mandi sebelum keluar. Apa? Cowok ini serius? Siapa dengan pikiran waras yang punya waktu atau ketelatenan menulis inisial nama mereka pada semua barang? Aku frustrasi dan menjawabnya. Gak mungkin aku. Wesley menyelaku. 4 orang tinggal di sini, jadi voting mayoritas yang berlaku. Aku menyeringai padanya. Aku tahu pasti kalau Hazel dan Ivy tak akan pernah menerima peraturan bodoh itu. Mereka suka gaya hidup berantakan dan instan, bahkan lebih dari aku. Dan Ivy paling tidak habiskan 1 jam di kamar mandi. Jadi, kami semua berkumpul di ruang tamu dan Wesley membagikan peraturannya. Tapi, yang membuatku terkejut, Ivy hanya mengibaskan rambut dan berkata, Oke, Wesley. Dan Hazel mengerlingkan bulu matanya dan berkata, tentu, peraturan ini kelihatannya bagus sekali. Ya ampun, apa yang salah dengan para cewek ini? Dia bahkan tak tampan. Sayangnya, voting teman-temanku yang mabuk kepayang artinya aku kalah suara. Aku tak punya pilihan kecuali mengikuti peraturan konyol Wesley. Aturan membuang sampah sangat membingungkan. Apa salahnya membiarkannya luber? Aku melewatkan slotku, jadi Wesley menempelkan memo tempel di pintuku, mengatakan bahwa sampahnya keluar jam 6 sore hari Selasa dan Kamis, dan jam 7 malam di hari lainnya. Ini tidak sulit. Weh, siapa yang bahkan menggunakan memo tempel zaman sekarang dan di umur segini? Dia ini benar-benar payah. Ada lagi, aku punya kotak barang-barang random milikku, seperti jepit rambut, pin, tiket kenang-kenangan, shawl, dan lainnya yang kusimpan di ruang tamu. Tak masalah di mana ku taruh, Wesley menggelengkan kepalanya dan melontarkan ucapan tidak padaku. Yap, kalian bisa tebak. Dia menempelkan pesan lagi di pintuku. Yang ini mengatakan, tak ada barang pribadi yang berantakan di area umum. Weh. Pada akhirnya, kuletakkan kardus itu di lemariku jadi itu sudah tak ada lagi. Hidup dengan Wesley itu mimpi buruk. Khususnya saat akhirnya aku keluar dari pekerjaanku di firma hukum yang payah itu. Artinya aku harus berada di rumah dengannya hampir sepanjang waktu. Cowok ini terlalu teliti. Jika ada di antara kami yang berani letakkan sesuatu di tempat yang salah, dia akan memelototi kami dan berkata, bukan di situ tempatnya. Memangnya kenapa aku tak boleh letakkan remote TV di lengan sofa kalau aku mau? Aku juga bayar sewa. Aku tak ingin tinggal seperti di rumah contoh. Suatu kali aku sedang santai di kamar saat aku menoleh dan melihat Wesley berdiri di sana. Dia melihat-lihat kamarku yang berantakan, menggelengkan kepala, lalu mengambil BH-ku dari lantai. Langsung kusambar dari tangannya, lalu menyembunyikannya. Sungguh memalukan. Hei, kenapa kamarmu berantakan sekali? Dia bergumam, kemudian mendengus sebelum pergi. Bersihkan sekarang. Beraninya dia masuk ke kamarku dan menyuruhku. Aku melangkah keluar ke ruang tamu dan mengkonfrontasi soal itu. Tapi belum sempat kulakukan, aku tercengang melihat Ivy dan Hazel sibuk bersih-bersih. Ivy tersenyum pada Wesley dan berkata, tidakkah ini mengkilat? Lalu Hazel bertanya pada Wesley, apa perlu aku pindahkan sesuatu? Ya ampun, seolah mereka sudah dimantrai sihir atau apa.
Kemudian Wesley melihatku dan berkata, Maya, temanmu sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, kenapa kau tidak? Baiklah, jika Wesley ingin aku berubah, maka akan kulakukan. Tapi, bukan dengan cara yang dia harapkan dariku. Sudah saatnya ku bawa kekacauan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai kupindahkan barang-barang, lalu kugosok inisial namanya dari kaleng sodanya, dan menuliskan namaku. Lalu aku bersantai sore nonton film di sofa. Tentu saja kakiku naik ke pelapis sofanya. Ya, aku juga menjatuhkan popcorn di mana-mana. Aku tak tahan terkekeh saat ku dengar erangan kesal Wesley dari arah dapur. Kemudian ku dengar kabinet dibanting dan dia muncul di depanku. Maya, itu milikku. Dia mengambil kaleng soda dari lantai dan memeriksa inisial yang telah diubah. Dan ini diletakkan pada tatakan di atas meja. Aku tak tahan lagi. Dia menepuk turun kakiku. Aku akan jadi tukang bersih-bersihmu tapi kau harus bayar untuk itu. Tentu Wesley, jika itu maumu. Aku tersenyum sebelum kulempar sebiji popcorn ke udara dan melewatkannya jatuh ke mulutku dan mendarat di sofa. Dia bergumam dalam hati sambil memungutnya dan berjalan ke tempat sampah. Hei, ini bisa jadi menyenangkan, terutama aku tak berniat membuatnya mudah untuknya. Kutinggalkan sampah bungkus permen di sekitar rumah, menjatuhkan remah-remah di sofa, dan dengan sengaja tak melepas sepatuku di pintu. Jadi ada gumpalan lumpur di mana-mana. Lucu sekali melihatnya beringsut sambil bersih-bersih mengikutiku. Kemudian suatu kali saat aku tahu dia sedang rapat kerja daring, aku menerobos ke kamarnya dan menjatuhkan satu lengan penuh pakaian kotorku di lantainya lalu melarikan diri. Dia sangat marah, tapi tak bisa bergerak sedikit pun karena bosnya sedang berbicara. Lalu tiba-tiba, aku mendapat telepon. Aneh, itu dari pria di firma hukum tempatku kerja. Ternyata mereka kekurangan staf dan memintaku kembali kerja sampai mereka temukan orang lain. Tapi kalian tahu tidak, aku terlalu muak dengan pekerjaan itu, jadi dengan sopan kutolak tawarannya. Tapi tiba-tiba, dia memakiku dengan kata-kata, Jangan terlalu percaya diri. Harusnya kau berterima kasih atas tawaran ini. Karena kurasa kau tak akan mampu bertahan sehari pun di luar sana. Kau itu tak punya tanggung jawab, berantakan, dan malas. Selamat menganggur. Dia lalu tutup telepon, meninggalkanku tanpa bisa berkata-kata. Aku merasa buruk. Air mata mengalir membasahi wajahku tanpa henti. Aku minta maaf soal barusan, tapi aku sedang tidak mood sekarang, Wes. Gumamku saat melihat Wesley jalan masuk ke kamar. Mungkin hendak memarahiku soal tumpukan cucian itu, tapi sebaliknya. Dia duduk di sampingku, memberi tisu, dan bilang padaku kalau aku mungkin cewek paling berantakan. Tapi aku layak dapatkan lebih dari pekerjaan buruk dan bos brengsek. Percayalah pada diri sendiri, aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Dan mungkin jika kau temukan pekerjaan tepat yang membuatmu bersemangat, siapa tahu, kau bahkan bisa jadi cewek paling rapi dan rajin yang pernah ada. Dia menggodaku untuk mencerahkan suasana. Oke, jadi sepertinya Wesley tak terlalu buruk. Setelahnya, kuputuskan untuk berusaha sedikit lebih rapi mulai dari sekarang. Tapi tidak terlalu rapi. Kemudian, dia tempelkan memo di pintuku mengatakan dia tak akan bersih-bersih untukku malam ini, karena dia akan keluar. Aku bertanya pada cewek-cewek di mana Wesley dan mereka terlihat kecewa. Karena mereka bilang dia pergi keluar, berdandan dan menyebut soal kencan. Kenapa aku merasa sesak di dada membayangkan Wesley kencan dengan cewek lain? Aku tak mungkin menyukainya, ya kan? Tidak, bagaimana mungkin aku menyukai orang yang seperti itu? Aku nonton film untuk mengabaikan perasaan aneh itu, lalu pergi tidur. Hanya saja ternyata aku tak bisa tidur. Jadi sekitar jam 1 pagi aku pergi mengambil segelas air. Saat itulah dia kembali. Aku bertanya padanya bagaimana kencannya, dan dia terlihat sangat canggung, bergumam kalau dia cuma seorang teman. Lalu dia menungguku selesai minum supaya bisa mencuci gelasku dan menyimpannya sebelum dia pergi tidur. Oke, itu sangat aneh. Keanehan itu berlanjut sampai minggu depannya. Wesley terus bersih-bersih untukku, tapi dia bahkan tak bisa menatap mataku. Dan kapanpun aku berusaha bicara dengannya, dia mengabaikanku dan bergegas pergi. Kemudian suatu kali saat aku di kamarku, ku dengar langkah kaki dekat pintuku. Aku tahu itu pasti dia dengan memo bodohnya lagi. Jadi, ku dorong pintu untuk melihatnya berdiri di sana dengan wajah memerah. Kemudian berteriak padanya, "Kenapa kau menjauhiku?" Dia merona dan melihat memo yang baru saja dia tempelkan di pintuku. Dengan cepat ku baca, "Maaf selama ini aku menjauhimu. Nyatanya kau ini cewek paling berantakan yang pernah kutemui seumur hidupku, tapi tetap saja aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Apa? Apa dia juga menyukaiku?
Ku tarik dia ke kamarku untuk bicarakan ini, tapi dia memperhatikan kesemrawutan itu dan menggelengkan kepalanya. Itu tempatnya bukan di sana. Dia mengisyaratkan mantel yang dilempar ke tempat tidur. Istirahat dulu. Aku memutar mataku sebelum menariknya dekat padaku dan menciumnya. Dan kami bersama sejak itu. Betapapun menyakitkan untuk mengutarakannya, ternyata cewek berantakan ini tak bisa hidup tanpa cowok dengan obsesi bersih-bersih ini. Tapi seperti mereka, hal berlawanan akan menjadi daya tarik. Siapa yang tahu kalau ikatan yang terjalin dari memo dan pizza basi bisa mengarah pada sesuatu yang lebih. Jadi datanya harus dikumpulkan paling lambat hari Jumat agar kita bisa... Aku menundukkan kepalaku dan memasukkan pretzel ke dalam mulutku. Dani, kamu makan? Bosku balas menatap ke arahku. Aku menyeka mulutku ke punggung tanganku dan dengan pipi penuh makanan teredam. Tidak, tentu saja tidak. Ternyata di tengah rasa penasaranku untuk memakan pretzel yang enak, asin, dan renyah, saat rapat kerja, aku lupa mematikan mikrofon. Ups. Hei, jadi aku Dani, dan aku jatuh cinta dengan makanan. Kalian tanya kenapa? Ya, makanan satu-satunya hal yang selalu ada untukku. Di saat senang dan sedih, makanan tidak pernah mengecewakanku. Yang diperlukan hanyalah hamburger dengan keju ekstra dan kue keju karamel asin dan aku jadi cewek yang paling bahagia. Wah, aku mengeluarkan air liur hanya dengan memikirkannya. Tapi kemudian kecintaanku pada makanan hampir membuatku kehilangan segalanya. Beginilah ceritanya. Jadi setelah insiden pretzel, bosku memecatku. Langsung, aku tahu. Hal ini membuatku tak punya pekerjaan dan akibatnya tak punya uang untuk membeli jajan yang enak. Sungguh menyedihkan. Suatu malam aku sedang bersantai di sofa, sambil menonton film dan melamun tentang makan triple coklat sundae. Lalu Jack, pacarku, duduk di sebelahku dengan semangkuk besar permen dan mulai bercerita tentang pesta ulang tahun rekan kerjanya. Permen. Aku mengambil segenggam dan mulai memasukkannya ke dalam mulutku. Terima kasih Jack. Dia tahu jalan menuju hatiku. Di sela-sela mengunyah aku tanya padanya, boleh kamu bawa pasanganmu? Aku mau ikut. Please. Dia mengangkat bahu dan berkata, tentu. Aku bertepuk tangan dengan kedua tanganku yang lengket. Pesta. Seru sekali karena pesta berarti akan ada makanan dan banyak jenisnya. Segera setelah kami tiba di sana, aku langsung menuju ke meja prasmanan. OMG. Ini luar biasa. Ada sandwich, pizza kecil, dan salad kentang. Aku mengangkat seluruh piring dan mulai menyendok makanan ke dalam mulutku. Kemudian seorang cewek muncul di sebelahku sambil mengerutkan kening dan berkata, permisi. Tolong, bisakah kamu tidak makan di luar piring itu? Dengan mulut penuh aku menjawab, oh, maaf, rasanya enak sekali. Lalu aku meletakkan kembali piring itu dan mengambil segenggam keripik kentang. Saat dia berjalan pergi, aku mendengar dia bergumam pelan. Rakus sekali. Akhirnya Jack meraih lenganku dan membawaku keluar dari sana. Dia merajuk dan hampir tak bisa menatap mataku, jadi aku bertanya padanya ada apa. Ada apa? Dia mendengus. Apa kamu perlu bertanya? Kamu duduk-duduk sepanjang hari sambil memakan segala sesuatu yang ada di lemari. Lalu saat aku mengajakmu ke pesta teman kerjaku, yang kamu lakukan cuma makan. Itu sangat memalukan. Ini membuatku kesal. Kurasa mungkin aku bisa lebih mengendalikan diri saat makan makanan pesta. Dan aku kira aku perlu cari kerja. Selain itu, punya uang berarti aku dapat membeli jajanan yang lebih enak. Dan aku tidak perlu terus-terusan mengkonsumsi makanan Jack. Jadi aku bekerja part-time di bioskop lokal, di counter popcorn. Bau popcorn yang manis dan mentega itu, aku sangat menyukainya. Aku tidak dapat menahannya. Benda itu ada di sana menatapku dengan segala kelengketan emasnya yang hangat. Jadi di sela-sela melayani pelanggan, aku diam-diam memasukkan beberapa ke dalam mulutku. Apa yang kamu lakukan? Jantungku berhenti berdetak ketika aku mendengar suara familiar di belakangku. Aku berbalik dan menatap muka dengan manajerku. Aku langsung menyangkal. Aku tidak melakukan apapun saat popcorn muncul keluar dari mulutku. Mereka meneriakiku dan menuduh aku memakan semua keuntungan mereka. Sungguh tidak adil. Jadi kalian bisa menebaknya, aku dipecat. Lagi. Aku tiba di rumah lebih awal dengan wajah berlinang air mata dan sekantong penuh camilan coklat favoritku untuk menghiburku. Jack menatapku dari sofa dan bertanya ada apa. Aku merosot ke sampingnya, menarik bungkus cokbar dan berkata, aku dipecat lagi. Mau bagaimana lagi? Popcorn itu terlalu enak. Apakah dunia ini harus begitu kejam? Lalu aku menggigit coklatnya. Enak. Jack menggelengkan kepalanya lalu menghela nafas dan berkata, Dani, akui saja.
Kerakusanmulah yang membuatmu mendapat masalah. Jadi apa? Aku menikmati makan, itu saja. Itu tidak menyakiti siapapun. Aku menyelesaikan sebungkus coklat dan mulai membuka bungkus berikutnya. Jack menggelengkan kepalanya lalu pergi. Terserah. Aku tidak membutuhkan dukungannya karena aku memiliki coklat yang enak untuk menghiburku. Enak. Suatu hari, seperti hari-hari biasanya, aku mencari jajan di rumah, tetapi tidak ada lagi. Aku tidak punya uang, jadi aku tidak bisa pergi ke toko. Jadi aku menggunakan ponselku dan mencari video mukbang untuk menghabiskan waktu. Saat aku melihat dua cewek mengisi mulut mereka dengan kentang goreng yang dicelupkan ke dalam shake strawberry, aku punya ide. Tentu saja, kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Aku harus menjadi tukang mukbang. Aku bisa mendapatkan uang sambil melakukan apa yang aku sukai, memakan makanan. Itu kemenangan besar untukku. Untuk video pertama, ku buat sederhana saja. Hanya aku yang memakai kaos putih, ponselku sebagai kamera dan semangkuk besar spaghetti. Gilanya, orang-orang menontonnya dan mulai mengikutiku. Setelah beberapa video, popularitasku meningkat dan para penonton mulai menyumbangkan makanan dan uang kepadaku. Benar-benar gila. Namun seiring dengan hal tersebut muncullah permintaan video. Seperti makan 3 bak ayam goreng dan 10 piring nasi goreng yang dilumuri mayo. Makan semua makanan ini memang agak menantang. Suatu kali saat aku sedang bervideo makan hamburger, perutku mendapat jahitan dan harus berhenti. Seharusnya aku tidak makan pancake untuk sarapan lebih awal. Fansku kecewa karena aku hentikan tantangan dan aku merasa sangat tidak enak. Aku pikir jika aku ingin melakukan ini sebagai pekerjaanku, maka aku harus mulai berpuasa terlebih dahulu, sehingga aku bisa tampil sebaik mungkin untuk video tersebut. Wah, ini kerja keras. Suatu kali aku sangat lapar. Aku pergi ke lemari es dan mengendus keju. Namun ketika aku menyelesaikan sebuah tantangan, aku merasa sangat kenyang dan kembung sampai jadi mirip ikan buntal. Lalu ada rasa lelah. Aku sangat lelah. Aku tertidur pulas di bus menuju supermarket dan berakhir di kota aneh bermil-mil jauhnya. Aku harus menelpon Jack untuk datang menjemputku dan dia mengomel tentang hal itu sepanjang perjalanan pulang. Terlepas dari hal ini, aku terus melanjutkan video tersebut. Namun suatu hari seorang fans menantangku untuk melakukan tantangan besar, tantangan mie api. Jika kalian belum tahu apa ini, pada dasarnya ini adalah semangkuk besar mie paling pedas yang pernah ada. Aku menyesap mie-nya dan OMG, aku tidak bisa merasakan lidahku atau wajahku. Hidungku meler dan aku harus menjulurkan lidah untuk memastikan apakah lidahku masih ada. Ini terlalu berlebihan. Tidak mungkin aku bisa menahan hal ini lagi. Jadi aku mengganti mangkuk dengan mie yang tidak pedas dan berpura-pura sedang makan yang pedas. Setelah itu aku mengedit videonya dan hey, menurutku aku berhasil memasukkannya dengan baik. Meskipun aku hanya makan 1 suapan makanan pedas, hal itu terus membuatku menderita. Perutku keroncongan dan lidahku masih terasa kebas. Aku berbaring di sofa dengan botol air panas menempel di perutku dan mengasihani diriku sendiri. Jack duduk di sebelahku dan menatapku dengan prihatin. Dani, kamu harus menghentikan video ini dan mencari pekerjaan nyata. Dengan lidahku yang bengkak, aku berhasil berkata, makan di video adalah pekerjaan nyata. Jack menggelengkan kepalanya. Kerakusan bukanlah hobi. Semua orang menertawakanmu. Hello. Aku dibayar untuk makan dan video-video ini membantu banyak orang yang kesepian di luar sana untuk ditemani saat makan. Mereka tertawa bersamaku, bukan menertawaiku. Astaga, Jack kadang-kadang sangat menyebalkan. Saat tantangan mie pedas dan tantangan makan serangga yang aneh, aku menggunakan cacing jeli yang dilapisi coklat dan bukan yang asli. Berpura-pura menjadi hal yang biasa bagiku. Tidak lama setelahnya artikel-artikel mulai beredar mengatakan aku tukang makan palsu. Postingan seperti, dia selalu berpura-pura dan pantas saja dia masih sehat, muncul di mana-mana. Setelah itu aku tidak punya pilihan selain makan secara live streaming. Banyak fansku yang mendorong hal ini, tapi ini adalah kerja keras. Tidak butuh waktu lama hingga berat badanku bertambah, dan dalam sebulan aku sudah menambah 2 ukuran baju, dan aku merasa sangat lemas. Suatu pagi ketika Jack melihatku mencari sesuatu di lemari pakaianku, apa saja untuk dipakai yang cocok untukku, dia menyarankan agar kami pergi jogging. Aku menetap jeans favoritku yang sekarang tidak bisa melewati pahaku dan setuju untuk pergi jogging. Aku sudah sampai di ujung blok dan wah, panas sekali dan aku tidak bisa bernafas. Aku sedang berjongkok sambil memegangi pagar untuk menopang ketika seorang wanita hamil lewat. Kamu sungguh inspirasi, berlari di usiamu dan setelah melahirkan. Bahkan tanpa yang satu ini, dia memegangi perutnya. Aku tak akan mampu mengatasinya. Apa? Apa dia mengira aku baru saja punya bayi dan aku sudah tua?
Oh, bagus. Dan sekarang Jack pun tertawa terbahak-bahak. Aku merasa sedih. Apa aku benar-benar terlihat seburuk itu? Hal ini masih melekat dalam pikiranku. Jadi aku belanja online dan memesan beberapa pil penurun berat badan. Aku mulai meminumnya dan dalam seminggu aku mengalami jerawat parah, bau mulut, perut kembung, dan aku merasa seperti siput. Lalu suatu kali aku berada di dapur meminum pil ketika Jack masuk. Melihat apa yang aku lakukan, mengambilnya dari tanganku dan berkata, "Dani, lihat dirimu. Kamu berantakan. Kamu harus menghentikan pilnya dan menghentikan videonya." Aku lebih marah daripada tawon yang diganggu, jadi aku merampas pil-pil itu darinya dan menendangnya keluar ruangan. Lalu aku berteriak, "Kamu tidak mengerti, tinggalkan aku sendiri." Jack tidak banyak bicara padaku setelah itu, dan aku melanjutkan aktivitas mukbangku. Tidak butuh waktu lama aku mencapai 100.000 subscriber. Untuk merayakannya aku live streaming. Dengan meja penuh dengan makanan favoritku, ayam goreng, pizza, donat, dan seterusnya. Aku sedang menjejali wajahku ketika aku merasa panas dan lengket dan ruangan mulai berputar. Aku berkata, aku merasa tidak enak badan. Lalu aku pingsan di tengah live streaming. Aku terbangun beberapa jam kemudian di rumah sakit dengan infus di lenganku. Dan seorang dokter berwajah serius menatapku. Mereka memberitahuku kolesterolku tinggi. Dan jika terus seperti ini, aku akan menderita diabetes dan pendarahan perut. Ya, begitulah. Aku menangis dan bersumpah bahwa aku akan membuat beberapa perubahan besar. Aku suka makan, itu tidak akan pernah berubah. Tetapi aku tidak bisa membuat video mukbang lagi. Sekarang, aku masih menikmati makanan, tetapi tidak lagi makan berlebihan. Oh, aku juga punya pekerjaan baru, bekerja di sebuah restoran. Dan hebatnya, aku berhasil menahan diri untuk tidak memakan semua makanan yang kelihatan lezat itu. Aku sedang dalam perjalanan menjadi versi diriku yang lucu dan percaya diri lagi. Dan mulai sekarang, jika aku senang, sedih, atau apapun, aku akan membicarakannya dengan Jack, alih-alih beralih ke makanan. Aku akan selalu menyukai makanan, tetapi aku rasa pada akhirnya aku menyadari bahwa aku mencintai kesehatanku. Dan juga Jack. Shh, jangan katakan itu padanya, itu akan membuatnya marah. Hei kamu, berhenti berdiri di sana dan bersihkan lokerku. Kamu ditakdirkan menjadi pembantu, sama seperti ibumu. Tiba-tiba, sekelompok anak tertawa, dan aku terdiam. Aku menoleh ke belakang, bertanya-tanya bagaimana mereka mengetahui rahasiaku. Tapi kemudian aku sadar mereka sedang mengejek cewek lain. Phew, sungguh melegakan. Sekolah baru ini tampak intens. Dan ketika aku masuk ke dalam kelas, 3 teman sekelas baruku tidak berhenti menatapku. Tetapi aku mengabaikan mereka. Namun saat makan siang, salah satu dari mereka mendatangiku dan berkata, "Sepertinya keluargamu sangat kaya, ya kan?" Aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya menjawab dengan, tidak mereka biasa saja. Kenapa? Dia meninggikan suaranya. "Beraninya kamu mencoba duduk di sini? Ini meja kami. Pindah!" Aku langsung bangkit dan berlari menuju kursi kosong di meja sudut. Saat itulah seorang anak memberitahuku bahwa ketiga anak kaya itu adalah Brand, Sophia, dan Jasmine. Dia bilang cara terbaik menghindari masalah adalah menghindari mereka dengan cara apapun. Karena orang tua mereka pada dasarnya mendanai seluruh sekolah, sehingga semua orang harus menghormati mereka. Tapi aku tak bisa menghindarinya. Karena keesokan harinya, Sophia berlari ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu merahasiakan keluargamu? Ayo, ceritakan." Aku panik. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal itu padaku? Tapi kemudian Jasmine muncul dan berkata, "Hei, tas yang kamu pakai kemarin sudah terjual habis. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Oh, benar. Mereka mungkin membicarakan postingan Instaku kemarin. Jadi aku berkata, "Oh, ayahku membelikannya untukku di Paris." Mata Sophia melebar dan berkata, "OMG, keren sekali. Kenapa kamu tidak memakainya hari ini?" Sial, mereka akan menangkap basah. Aku harus berpikir cepat. Orang tuaku tidak ingin aku pamer. Jadi mereka bilang aku tidak boleh membawanya ke sekolah. Sophia dan Jasmine tertawa terbahak-bahak dan mengatakan keluargaku terdengar keren, tapi aneh. Andai saja mereka tahu yang sebenarnya. Tas itu bahkan bukan punyaku. Itu hanya dari pekerjaan modeling yang aku lakukan untuk mendapatkan uang saku tambahan. Faktanya, orang tuaku sangat miskin. Ibuku bekerja sebagai pembantu dan ayahku adalah seorang satpam. Jelas sekali, aku tidak mampu membeli tas desainer mewah. Tapi anak-anak kaya tidak perlu mengetahui hal itu. Ya kan? Saat makan siang, aku melihat mereka berjalan menuju mejaku. Dan Brand berkata, "Apa pekerjaan orang tuamu? Beritahu saja kami tidak akan memberitahu siapapun."
Aku memberitahu mereka bahwa ayahku adalah seorang CEO sebuah perusahaan fashion besar dan ibuku bekerja di Kementerian Luar Negeri. Aku tidak bangga dengan kebohonganku. Tapi jika harus diperlakukan seperti cewek yang kulihat di hari pertamaku di sekolah ini, dan aku tidak menginginkan itu sama sekali. Mereka semua tampak kagum, dan Jasmine berkata, "Sekarang jadi masuk akal kenapa kamu sangat cantik dan pintar." Kemudian Brand melompat dan berkata, Tapi kenapa kamu menjadi anak penerima beasiswa? Aku hanya tersenyum dan diam. Aku tidak bisa memikirkan kebohongan yang baik, dan tidak ingin melanjutkannya lebih jauh. Aku pikir mereka akan meninggalkanku sendirian setelah itu, tetapi mereka terus mendekatiku, dan bahkan mulai memintaku untuk bergabung dengan mereka di meja anak-anak kaya mereka. Aku tidak bisa menolaknya, tapi saat mereka mengajakku jalan-jalan di akhir pekan, aku membuat alasan. Bukan karena aku tidak ingin bergabung, tapi karena tidak ada jalan lain, aku tidak punya uang. Aku bahkan tidak berani bertanya kepada orang tuaku, karena mereka bekerja keras untuk menabung biaya kuliahku. Aku sangat takut kebohonganku akan terbongkar. Jadi setiap kali aku menjadi model untuk hal-hal kelas atas, aku akan memposting foto ke Instaku. Suatu kali aku membagikan fotoku sedang memakai sepatu hak super mahal dan memberi judul, "Terima kasih ayah, aku menyayangimu." Kadang-kadang aku bahkan membawanya ke tingkat berikutnya dan mengedit foto perjalanan sehingga kelihatan seperti aku menghabiskan akhir pekan di Paris. Dan suatu kali aku bahkan melakukan Photoshop saat aku sedang mengendarai Lamborghini. Memang itu butuh usaha, tapi itu lebih baik daripada diejek karena miskin. Seperti yang terjadi padaku di sekolah terakhirku. Aku tak bisa mengulanginya lagi. Suatu kali aku memutuskan untuk pergi berbelanja dengan mereka. Dan sungguh gila melihat mereka membeli segala sesuatu yang terlihat tanpa memikirkannya. Aku bahkan tak bisa memimpikan kehidupan seperti itu. Tapi ketika kami sampai di toko tas, Jasmine menunjuk ke sebuah tas yang kelihatan mewah dan mengatakan dia membelinya kemarin. Lalu dia bertanya padaku, "Kamu mungkin sudah memilikinya, kan?" Aku hanya nyengir dan berkata, "Yap, ibuku membelikannya untukku terakhir kali dia berada di Milan." Tapi kemudian Jasmine berkata, "Hore, oke keren. Jadi ayo kita berdua memakainya di hari Senin, semua orang akan iri." Akhir pekan itu aku merasa mual. Aku harus membeli tas itu. Aku memutuskan membongkar celenganku. Tapi ketika sampai di toko, aku sadar aku hanya punya 1/10 dari jumlah yang dibutuhkan. Aku sangat terkejut. Siapa yang menghabiskan uang sebanyak itu untuk tas? Saat aku berdiri di sana, seorang wanita masuk dan membelinya tanpa ragu-ragu. Kenapa ini begitu mudah bagi orang kaya? Aku memutuskan untuk mengikutinya hanya karena penasaran dan melihatnya pergi ke kamar kecil. Aku tidak percaya. Dia meninggalkan tas barunya di dekat wastafel, lalu masuk ke dalam bilik. Aku melihat sekeliling dan tidak ada siapa-siapa. Jadi aku segera mengambil tas dan berjalan keluar kamar kecil. Aku mengabaikan rasa bersalah karena mencurinya dan pulang ke rumah. Yang terpikir olehku hanyalah apa yang akan terjadi jika aku berangkat ke sekolah pada hari Senin tanpa membawa tas. Tapi begitu aku sampai di kamarku, penyesalan itu menggerogotiku. Apakah aku akan masuk penjara jika mereka mengetahuinya? Orang tuaku akan membunuhku. Ya, Senin pagi tiba dan aku dengan bangga memakai tas baru aku ke sekolah. Brand, Jasmine, dan Sophia sangat kaget dan bilang kalau punyaku versi edisi terbatas, yang harganya 2 kali lipat dari harga normal. Ini membuatku semakin merasa bersalah. Tapi dari penampilanku sepanjang hari, itu sepadan. Semua orang melihatku sebagai salah satu anak kaya sekarang. Sebentar lagi liburan musim panas. Dan Brand bilang dia punya rumah liburan di Hawaii dan menyarankan agar kami pergi bersama selama 1 minggu. Aku tidak akan mampu membayarnya, jadi aku berbohong dan mengatakan aku harus pergi ke Paris bersama ayahku untuk acara khusus. Tapi kemudian Jasmine bilang orang tuanya sedang pergi, jadi kami bisa mengadakan pesta di rumahnya akhir pekan itu. Dia menyarankan agar kami berdandan dan mengatakan dia tidak sabar untuk melihat pakaian yang aku pakai di luar sekolah. Oh, tidak. Aku takut akan hal ini. Brand bilang akan menjemputku di rumah dan mengantarku ke sana. Tapi aku malah menyuruhnya menemuiku di sekolah, karena orang tuaku sangat galak. Ya ampun, semua kebohongan ini membuatku merasa lelah. Tapi aku tak mungkin membiarkan mereka melihat rumah tuaku yang bobrok. Apalagi aku sudah berbohong dan bilang ke mereka kami tinggal di villa yang memiliki kolam renang dan lapangan golf. Kebohonganku menjadi masalah besar. Maksudku, dari mana aku bisa mendapatkan gaun itu? Aku berbaring di sana mengkhawatirkan hal itu. Dan tiba-tiba aku mendengar orang tuaku berbicara di kamar mereka. Ibuku bilang dia akhirnya punya cukup uang untuk menyekolahkanku ke perguruan tinggi dan bertanya pada ayahku apakah dia bisa menyimpannya di bank besok karena dia harus bekerja di suatu pesta. Lalu dia bilang dia menyimpannya di lemari agar aman. Aku memikirkannya untuk sementara waktu. Maksudku, uang itu untukku, kan? Jadi, apa salahnya jika aku memakainya sekarang?
Keesokan paginya, aku menyelinap ke kamar mereka dan mengambil semua uang itu, dan bergegas ke mall untuk membeli gaun ungu cantik dan sepatu berkilau. Ini benar-benar kehidupan yang layak aku dapatkan. Setelah itu, aku naik Uber ke sekolah tempat Brand, Jasmine, dan Sophia menjemputku. Aku mendapatkan sejuta panggilan tidak terjawab dari ibu dan ayahku, tapi aku mengabaikannya dan mematikan teleponku. Aku hanya ingin menikmati hidup sehari penuh seperti anak orang kaya sejati. Brand mengantar kami menuju Hamptons Country Club, dan aku tidak percaya. Keluarga Jasmine adalah pemilik tempat ini. Wow! Ketika kami tiba, seorang pelayan datang, tapi Brand bersikap kasar padanya. Dia berteriak padanya dan berkata, "Hei, mobil ini berharga 4 juta dolar. Kalau ada satu goresan sekecil apapun, kamu harus membayarnya seumur hidup." Aku berbalik untuk melihat reaksi pelayan itu. Lalu rahangku hampir menyentuh lantai. Itu ayahku. Dia melihatku dan tampak terkejut, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kami pergi. Kami nongkrong sebentar di country club. Lalu sore harinya kami berkendara ke rumah Jasmine. Tempatnya gila. Dia memiliki lapangan tenis, bioskop sendiri, dan aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak mobil yang dimiliki keluarganya. Kami duduk dan makan di ruang makan, dan aku bercanda. Tidak ada 4 pelayan yang menunggu untuk melayani kami. Kami masing-masing punya milik kami sendiri. Aku terlalu sibuk untuk terkejut hingga menyadari pelayanku berjalan ke arahku. Tapi kemudian aku mendengar suara yang kukenal. "Sayang, apa yang kamu lakukan di sini?" "Mama?" Aku merasa ngeri. Pesta yang dia sebutkan kemarin, ini pestanya. Oh tidak, ini bencana. Jasmine tampak terkejut dan berkata, "Kamu kenal dia?" Jadi aku berkata, "Oh, dia dulunya adalah pembantu di rumah kami." Ibuku tampak hancur dan berkata, "Seorang pembantu? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu?" Kemudian Jasmine kesal dan berkata, "Jangan berani-berani bicara begitu ke tamuku. Pergi dari hadapanku." Ibuku lari, hampir menangis, dan selama beberapa saat berikutnya, Brand dan Sophia juga memperlakukannya dengan sangat buruk. Brand bahkan memintanya untuk membersihkan sepatunya. Ibuku diperlakukan seperti ini semua karena aku. Aku bisa melihat dia benar-benar kesal. Dan tanpa sengaja dia menjatuhkan sedikit saus ke gaun Jasmine. Lalu Jasmine jadi sangat marah. Dia mendorong ibuku dan berteriak, "Apa kamu gila? Tahukah kamu berapa harga gaun ini?" "Ya, itu saja." Aku sudah muak. Aku berlari dan membantunya berdiri. "Mama, kamu baik-baik saja?" "Mama?" Jasmine, Brand, dan Sophia semuanya berteriak. Jadi aku berkata, "Ya, dia adalah ibuku. Dan beraninya kamu memperlakukan dia seperti itu." Air mata mengalir di pipiku, dan aku merasa sangat terhina. Tentu saja, mereka mengusir kami, dan Jasmine bahkan melemparkan uang 10 dolar kepada kami dan berkata, "Ambillah, kembalilah ke rumahmu yang rusak. Kamu membuat udara sekitar kami bau." Aku tidak bisa berhenti menangis. Persis seperti cara mereka memperlakukan cewek itu pada hari pertamaku di sekolah. Aku tidak punya banyak pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuaku. Bahwa aku telah berbohong kepada semua orang, mencuri tas, dan bahkan mencuri uang mereka hanya agar aku bisa berpura-pura menjadi kaya. Aku belum pernah merasa begitu malu sepanjang hidupku, terutama setelah semua yang orang tuaku lakukan untukku. Butuh beberapa waktu, namun mereka akhirnya memaafkanku. Dan kami pindah ke kota kecil di pedesaan, sehingga aku bisa mulai bersekolah di sekolah baru. Aku tidak ingin melihat anak-anak kaya itu lagi. Sekarang aku bekerja keras untuk menyelesaikan sekolah dan menabung cukup uang untuk kuliah. Dan aku sadar bahwa menjadi kaya bahkan tidak membuatku bahagia. Keluargaku mungkin miskin, tapi mereka adalah orang-orang paling baik yang pernah aku temui. Dan kalian tidak akan bisa membelinya di toko desainer manapun. "Hei, pria yang di sana baru saja menanyakan informasimu," kata bartender itu, yang membuatku menengok dan melihat sekeliling. Oh, dia sudah pergi. Seperti yang kalian bisa lihat, aku masih duduk di sebuah bar di resort bintang 5. Tidak, aku bukan orang kaya, melainkan ku ambil semua tabunganku dan putuskan untuk membelanjakannya untuk nikmati setiap hari yang tersisa dalam hidupku. Ini semua bermula beberapa bulan lalu. Aku mengalami sakit dan kelelahan secara konstan. Aku menyalahkan stres pekerjaan, tapi gejala yang kualami semakin parah. Akhirnya aku ke dokter dan duduk di sana, terkejut luar biasa saat ku dengar kata kanker dan progresif.
Beberapa minggu kemudian adalah serangkaian janji temu dan perawatan rumah sakit. Ku jalani kemo dan rambut panjangku yang indah jadi rontok. Aku merasa lelah dan tak berdaya sepanjang waktu. Cukup sudah. Ku hentikan kemoterapi, keluar dari pekerjaanku dan memutuskan untuk menikmati sedikit waktuku yang tersisa. Pantai Hawaii sangatlah indah. Kemudian tiba-tiba seseorang berjalan menabrakku. Minumannya membuatku basah. Aku mendengarnya berkata, "Ya Tuhan, aku sangat menyesal." "Oh hei, kau gadis yang duduk di bar sendiri tadi." Aku mendongak ke atas dan wah, dia tampan. Aku menggelengkan kepala dan menekankan kalau itu adalah salahku karena tak memperhatikan jalan. Setelahnya dia ikut aku berjalan-jalan dan kami mulai mengobrol. Oh, ngomong-ngomong, namanya Black. Jadi di hari berikutnya aku mengajaknya makan siang. Aku tak berselera makan sekarang. Dan seringnya aku cuma bisa menatap piringku yang hampir tak tersentuh. Kemudian aku tahu aku harus jujur padanya. "Hei, Blake, aku sangat menyukaimu dan ingin mengenalmu lebih jauh. Tapi aku mengidap kanker dan aku tak punya banyak waktu tersisa." Awalnya ada keheningan yang menyiksa. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan apa kalian bisa percaya? Dia bilang dia juga ingin mengenalku. Beberapa minggu berikutnya berada dengannya rasanya ajaib. Kemudian kami kembali ke kota dan lanjut berpacaran. Black sangat baik dan terus mencurahkan kasih sayang padaku. Suatu malam setelah makan malam, Black membawa kami ke atas bukit. Dia bilang dia ingin menunjukkan padaku Orion's Belt, dan itu sangat romantis. Aku tak mau merusak momen itu, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. "Black, aku menemui dokter hari ini. Dia bilang tak ada yang berubah. Meskipun dia tak menyebutkannya, kurasa aku tak punya banyak waktu." Air mata membasahi wajahku. "Aku mengalami waktu terbaik bersamamu. Kurasa aku benar-benar mencintaimu." Tiba-tiba, Black berlutut dengan satu kaki dan bertanya padaku, "Sayangku Lucy, maukah kau menikah denganku? Paling tidak ini yang bisa kulakukan untukmu." Aku tak dapat berkata-kata. Jadi aku mengangguk dan kemudian mendekapnya erat di pelukanku. Aku terlalu senang sampai tak bisa menahan diri untuk membagi cerita cinta kami di sosial media. Tak lama, ribuan orang menyukai dan membagikannya, mengatakan kami adalah pasangan inspirasional. Ini sungguh gila, tapi luar biasa. Dukungan mereka membuatku merasa aku bisa kalahkan kankerku, dunia, dan semuanya. Aku mulai memperhatikan Black mendapat banyak perhatian dari gadis-gadis lain. Mereka tahu dia adalah laki-laki yang melamar gadis sekarat itu, jadi mereka tampak berkerumun dan mengaguminya. Kemudian suatu hari saat kami ada di toko gaun pengantin bersama, aku keluar dari ruangan ganti mengenakan gaun indah, merasa bagai seorang putri. Tapi kemudian kulihat Black ngobrol dengan seorang gadis. Dia menyentuh bahu Black, dan aku mendengarnya berkata, "Tunanganmu sangat beruntung memilikimu." Lalu gadis itu maju mendekatinya. "Blake," aku memanggilnya. "Sayang, bagaimana penampilanku?" Dia berpaling dari gadis itu dan menatapku. "Ya, indah sekali." Dengan canggung dia tersenyum. Tak bisa tidak aku merasakan tak karuan. Aku tahu dia pria yang menarik, tapi dia akan menikah denganku. Tak menyenangkan sama sekali mendapatinya menggoda orang lain saat aku mengepas baju. Tetap saja, aku berusaha mengesampingkannya, karena aku ingin menikmati sedikit waktu yang kupunya. Pernikahan itu bagai mimpi yang jadi nyata, sungguh hari yang penuh keajaiban. Tepat sebelum bulan madu, aku pergi menemui dokter. Yang membuatku sangat terkejut, dia memberitahuku, "Saya dengan senang menginformasikan pada Anda bahwa Anda dalam masa pemulihan." Ya Tuhanku, aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Apa aku membaik? Aku bergegas pulang dan memberitahu Black berita baik ini, hanya saja reaksinya tak seperti yang kubayangkan. Wajahnya langsung berubah, dan pada awalnya dia tak bisa berkata-kata. Kemudian dia terbata-bata. Selamat, sayang." Apa maksudnya? Terlepas dari hal ini, bulan madu kami sungguh luar biasa. Nafsu makanku kembali dan kumanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, makanan terasa begitu enak. Ini tak luput dari perhatian Black dan dia mengomel. "Bisakah kau coba mengunyah lebih perlahan?" "Terserah, aku bermaksud menikmati makananku." Saat kami kembali pulang, aku pindah ke apartemennya. Demi Tuhan,
piring kotor, dan kaos kaki bau berserakan di mana-mana. Bagaimana bisa orang yang sedetil itu soal penampilan mereka tinggal di kondisi seperti ini? Ku bilang ke diri sendiri itu tak masalah, aku mencintainya, jadi aku bisa belajar mencintai kekacauannya. Merasa hidup sungguh menyenangkan. Jadi ku akui mungkin aku berlebihan makan cemilan, kue, dan masakan, dan ya, berat badanku naik beberapa kilo. Jadi tugas-tugas rumah tangga jadi terasa berat bagiku. Lagi pula kenapa harus aku yang lakukan? Ini kan kekacauannya. Tapi, pernah sekali saat aku muak dengan celana dalam baunya yang berserakan, aku bertanya padanya, bagaimana bisa pria yang terlihat sepertimu hidup di sarang tikus seperti ini? Cepat bersihkan. Tapi dia mengabaikanku dan langsung tidur. Dan tak lama kemudian dengkurannya yang sekeras guntur itu mengikuti. Apa-apaan ini? Di mana pria menarik dan menawan yang kunikahi? Karena muak, aku berusaha sebisanya membersihkan tempat itu sedikit. Aku kehabisan nafas dan sangat berkeringat. Kepalaku sangat gatal jadi kulepaskan wigku untuk menggaruk kulit kepalaku. Di saat itu ku dengar Black menjerit. Dan saat aku menoleh, dia memegangi wajahnya dengan ketakutan. Sayang, ada apa? Aku bergegas mendatanginya. Oh, aku paham. Aku tertawa. Ini cuma karena aku sangat tak nyaman pakai wig ini, jadi kulepaskan. Itu saja. Tapi lihat, rambutku sekarang tumbuh lagi. Gemetaran, dia terbata-bata. Kau pakai wig selama ini? Kau terlihat menakutkan. Ya, memang. Kurasa rambut yang tumbuh tak merata membuatku kelihatan cukup menakutkan. Bukankah seharusnya kau senang untukku? Aku bergumam dan memaksakan tersenyum, sementara berusaha memakai lagi wig tadi. Mengetahui kalau aku bisa kembali menjalani hidup sangat menakjubkan. Tapi tinggal dengan Black, dengan suami yang moody dan tak perhatian, nah, itu yang tak terlalu menyenangkan. Suatu malam dia pulang dari tempat kerja dengan suasana hati buruk dan mulai memakiku karena tak beres-beres. Ku bilang itu tak harus aku karena bukan aku yang bikin kotor. Dia menggerutu padaku. Aku seorang diri menafkahi kita berdua. Pulang ke rumah melihatmu santai-santai dengan punggung lebarmu itu, dan kau berani bicara seperti itu padaku? Kau yang harusnya bangkit dan kerja, karena kau makan 2 kali lipat dari aku. Kata-katanya menyakitkan, jadi dengan mata berkaca-kaca ku katakan padanya, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Black hendak mengatakan sesuatu, tapi menahannya, kemudian dia menghela napas. Dengar, aku minta maaf sayang. Aku tahu kau sedang pemulihan. Dengan tajam aku menatapnya dan berkata, aku tak menyiapkan makan malam, jadi ayo kita makan di luar. Aku sedang menikmati ayam ovenku. Rasanya sangat enak sampai sepertinya aku menggigit terlalu banyak dan itu menyangkut di tenggorokanku. Aku langsung tersedak, aku tak bisa nafas. Ketakutan, ku tatap Black untuk minta bantuan, tapi dia memeriksa ponselnya. Lalu yang membuatku tak percaya, dia jalan pergi ke kamar mandi. Aku terus memukul-mukul meja meminta bantuan. Untung pelayan segera datang dan memukul punggungku dengan keras. Dan aku berhasil mengeluarkan potongan ayam itu. Lalu Black kembali dengan marah. Aku bertanya, bagaimana bisa kau tinggalkan aku seperti itu? Kau bicara apa sayang? Kulihat kau menikmati makananmu. Apa kau sudah selesai? Ayo kita pulang. Dia pasti tahu aku sedang tersedak. Dasar brengsek. Semua yang pernah kupikirkan dan kuharapkan darinya hancur berantakan. Dia berniat membiarkan aku tersedak sampai mati daripada menolongku. Masalahnya adalah cerita cinta kami sangat terkenal sekarang. Dan meski aku tahu, Black dan aku saling tidak betah bersama. Membayangkan kami berpisah dan diejek semua orang membuatku sangat tidak nyaman. Kurasa aku terjebak dengannya selamanya. Jadi kami terus saling mentolerir satu sama lain. Kemudian suatu malam saat aku sedang nyemil keripik kentang sambil nonton TV, ponselku berbunyi. Itu dari nomor yang asing. Halo, apakah Anda istri Black? Black telah mengalami kecelakaan mobil dan kami butuh Anda untuk segera ke sini. Aku terpaku untuk beberapa saat. Maaf, salah nomor. Lalu menutupnya. Ponselku berbunyi beberapa kali lagi tapi aku tak menjawabnya. Rasa bersalah mulai menghinggapiku, jadi ku ambil tasku dan bergegas ke rumah sakit. Suster menyuruhku menandatangani berkas agar Black bisa mendapatkan operasinya. Dengan pena di tangan, aku meragu. Maaf, di mana bagian donasi organ? Aku bertanya. Suamiku bersedia mendonasikannya jika hal buruk terjadi. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan itu. Suster itu membentakku. Tepat pada saat itu orang tua Black bergegas masuk dengan panik. Kuserahkan pada mereka berkas itu dan pergi menyelinap kembali ke apartemen. Setelahnya, aku berpikir panjang dan keras tentang hubungan kami. Awalnya sungguh menggebu-gebu, tapi aku sadar aku sama sekali tak mencintainya dan begitu pun dirinya.
Semua keputusan kami dibuat dengan sangat cepat berdasarkan gagasan bahwa aku mungkin akan mati nantinya. Kami sangat keras kepala untuk mengakui kekalahan dan pergi. Dan sekarang kami sengsara. Beberapa minggu kemudian, Blake pulang di atas kursi roda. Dan kami berdua duduk dalam keheningan yang canggung. Kemudian aku memecah suasana. Malam itu, saat aku tersedak di restoran, "Apa kau sengaja mengacuhkanku?" Blake menjawabku dengan pertanyaan lain. "Apa benar kau ingin mendonasikan organku, bukannya membantuku mendapatkan operasi?" Aku menjawab, "Aku minta maaf. Itu satu-satunya jalan yang bisa dengan cepat kupikirkan untuk keluar dari pernikahan ini." Dia menghela napas. Aku tahu. Aku juga. Kurasa kita begitu mirip. Dan itulah kenapa kita tidak berhasil. Dia berhenti sejenak. Kurasa ini waktunya kita mengakhiri ini. Jadi akhirnya, kami berhenti bertahan dengan satu sama lain dan mengajukan perceraian. Orang-orang di sosial media sangat marah dan memposting banyak sekali komentar pedas seperti sangat menginspirasi sebagai pasangan dan menurutku ini menandakan pernikahan palsu. Kuputuskan untuk menutup semua akun onlineku. Pendapat mereka sudah tak ada artinya lagi. Aku punya dukungan keluargaku, itu lebih penting. Yang mengejutkan aku masih berteman dengan Blake. Hei, kami melalui begitu banyak hal bersama dan dia tak sepenuhnya jahat. Aku hanya tak akan pernah mau tinggal bersamanya lagi. Aku bahkan bertemu dengan pacarku yang sekarang ini lewat Blake, karena dia yang mengenalkanku padanya. Lucu sekali kan? Terkadang semuanya tak berjalan sesuai rencana, tapi itu tak masalah. Hidup dalam kebohongan untuk menyelamatkan ego yang telah terluka itu lebih buruk. Oh, ngomong-ngomong, ini rambutku yang asli. Aku sekarang sudah benar-benar sehat. Ingat, kau hanya hidup sekali saja, jadi pastikan kau tak buang-buang waktu berusaha memuaskan orang lain. Dan sebaliknya, terimalah takdir hidupmu dan jalani dengan sebaik-baiknya. Hari ini tanggal 31 Maret, hari yang normal, ya kan? Ya, memang, tapi tidak untuk besok. Tidak, karena besok hari April Mop. Orang jahil sepertiku menunggu sepanjang tahun untuk hari di mana aku bisa mengerjai orang-orang tanpa membuat mereka kesal padaku. Aku sudah merencanakan trikku selama berbulan-bulan. Dan ya ampun, ini akan seru sekali. Aku menoleh ke sahabatku Ayah dan dengan senyum licik kukatakan, "Kau tunggu saja sampai besok. Ide kejahilanku akan melegenda." Kukira Ayah ingin tahu lebih jauh, tetapi ternyata tidak. Dia hanya meniup poni di wajahnya lalu menghela napas. "Fleur, kenapa kau tak lewatkan saja tahun ini? Lihat kenyataan, tak ada seorang pun yang menganggap kejahilanmu lucu. Cuma bikin tak nyaman dan mengganggu." "Apa? Tidak, itu tidak benar. Orang-orang suka sekali leluconku." Aku melanjutkan. "Kau ingat lelucon pensilmu ke Luna tahun lalu?" Aku mengangguk dan mendengus. Bagaimana mungkin aku lupa lelucon itu? Itu sangat lucu. Kubelah pensil Luna menjadi dua. Mengisi pegangan pensilnya dengan tinta, lalu menempelkannya lagi seperti baru. Dan voila! Ledakan tinta saat tes berlangsung yang kalau tidak pasti membosankan. Luna menangis terus karena dia gagal pada tes biologinya dan dia harus mengulangnya. Aku mengangkat bahu. Memang secara teknis itu benar, tapi tetap saja lucu. Dan pada waktu kau menukar musik pengiring tim pemandu sorak dengan heavy metal, lalu membuat mereka tampak bodoh pada pertandingan basket, dia merengut padaku. Ya ampun, berhenti jadi nggak asik. Aku membuat pengalaman SMA semua orang jadi berkesan. Jujur saja, kalau tak begitu, tak akan ada yang ingat tes membosankan dan pertandingan basket yang menjemukan. Aku terlalu sibuk bicara, sampai tak menyadari ada bola melesat ke udara hingga menghantam tepat ke kepalaku. Aduh, dunia jadi gelap dan aku pingsan. Kubuka mataku melihat Ayah dan beberapa anak melongo melihatku. Kemudian guruku bergegas datang dan membubarkan mereka. "Fleur, apa kau tak apa?" Beliau dan Ayah membantuku duduk tegak. Lalu sembari mengusap kepalaku, aku menjawab, "Ya, aku baik-baik saja, tapi aku merasa agak pusing." Guruku menganggap lebih baik aku pulang lebih awal. Jadi beliau menyuruh Ayah mengantarku kembali pulang. Aku sangat lelah, tapi tidur saat ada kemungkinan aku mengalami gegar otak adalah ide buruk. Jadi aku bersantai dan menonton film di kamarku sampai ibu pulang kerja. Oke, jadi kepalaku sakit dan ruangan rasanya masih berputar. Tapi tak mungkin aku biarkan insiden kecil ini mengacaukan hari besarku.
Aku punya rencana untuk dijalankan, jadi ku ambil buku catatanku dan mengecek semua ide jahilku dan daftar pelengkapan. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali dan hore, pusingku sudah berhenti. Wah, hari ini saatnya. Mari kita mulai mengerjai. Ku minta ayah menemuiku lebih awal supaya aku punya waktu menyiapkan leluconku. Tapi yang membuatku kesal, dia muncul di waktu seperti biasa. Aku segera mendatanginya dan menepuk jam tanganku. Kau kira jam berapa sekarang? Sekarang aku akan ketinggalan jadwal. Dia memberiku pandangan bingung. Untuk apa? Ini bukan 1 April lagi. Hari ini tanggal 2. Kau kemarin tak masuk karena benturan di kepalamu, ingat? Apa? Kau bicara apa? Lihat, ini tertulis hari ini 1 April. Aku melambaikan ponselku di depan wajahnya. Kalau begitu kalendermu salah. Coba periksa kalendermu. Sekarang, ayo berangkat. Dia berjalan pergi. Tak mungkin. Jangan kau kira bisa membodohiku. Aku mengatakannya sambil berusaha mengejarnya. Segera setelah sampai sekolah, aku bergabung dengan teman-temanku di kantin untuk sarapan. Lalu Kelly menatapku dan berkata, "Bagaimana kepalamu?" Kukatakan kepalaku baik-baik saja dan memberikannya Oreo. Kalian tahu tidak? Dia memakannya tanpa ragu. Tapi setelah 1 gigitan, dia muntahkan itu ke tangannya. "Ew, apa itu? Yak." Aku menertawakannya dan berkata, "Haha, itu sandwich pasta gigi diapit biskuit Oreo." Oke, aku minta maaf. Minum ini. Kemudian aku memberikan padanya sebotol cola. Dia menenggak seteguk penuh, kemudian segera memuntahkannya. Hei, ini sangat menjijikkan. Kemudian dia lari ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya. Ya, kutuang kecap ke dalam botol itu. Aku mengikutinya ke kamar mandi untuk memeriksanya dan mendapatinya membilas mulutnya di bawah keran. Saat dia selesai, dia merenggut padaku dan berkata, "Fleur, ini tidak lucu. Kukira kau hanya lakukan lelucon bodoh ini pada 1 April. Sekarang aku harus tahan dengan napas bau kecap sepanjang hari." Aku memutar mataku lalu menyeringai. Ya, betul kan hari ini tanggal 1 April? Bukan. Apa yang salah denganmu? Ini tanggal 2. Lalu dia segera pergi. Tunggu. Apa? Apa maksudnya sekarang tanggal 2? Tak mungkin. Bagaimanapun, mengingat aku sudah terlanjur di sini, kuputuskan sekalian saja melakukan leluconku yang lain. Ku keluarkan toples Nutellaku dan menuju salah satu bilik. Dan menunggu sampai cewek lain masuk ke pintu sebelah. Aku bertanya padanya, "Hei, permisi kawan. Apa kau ada tisu toilet di sana?" Dia bersikap baik dan menjawab, "Tentu." Kemudian dia memberikannya padaku. Dengan cepat kuoleskan Nutella ke tanganku dan mengusapkannya ke tangannya juga. Waduh! Ya ampun, dia menjerit sangat keras dan aku tak bisa menahan tertawa. Ih, apa-apaan ini? Jijik sekali, dasar kau aneh. Kemudian dia berlari keluar untuk membasuh tangannya. Aku melangkah keluar. Tenang sis, itu cuma lelucon Aprilmu. Cuma Nutella. Tapi dia balik mencibir. Kau gila. Dan sekarang sudah tanggal 2. Ya ampun, kau ini kenapa? Kemudian dia pergi. Oke, jadi ini aneh. Kenapa semua orang bertingkah seolah hari ini tanggal 2 April? Di perjalanan menuju kelas, aku mengecek kembali ponselku. Ya, tertulis tanggal 1 April. Oke, aku paham. Ini adalah upaya bodoh semua orang untuk membodohiku. Usaha bagus tapi sama sekali tidak berhasil. Karena ini kelas pertama, berarti sekarang waktunya kelas matematika. Aku mengambil tempat duduk di kelas dan menunggu, tapi... Loh? Kenapa Pak Simon, guru kimia yang masuk? Dia memberitahu kami untuk menyiapkan pelajaran berikutnya di lab. Hah, ada apa ini? Aku agak bingung. Itu jadwal untuk besok, ya kan? Kemudian beliau duduk di kursi tanpa curiga dan... keluar bunyi kentut yang sangat keras. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku tak percaya. Kulakukan ini tiap tahun, tapi mereka selalu tertipu. Tapi, tunggu dulu. Kenapa semuanya diam? Aku menoleh ke sekeliling dan menyadari aku satu-satunya yang tertawa. Oh, ayolah semua. Ini lucu. Tipe lelucon untuk Aprilmu. Pak Simmons mengangkat bantal kentut itu dan memberiku tatapan tajam. Fleur, aku tak mengharapkan perilaku seperti ini dari anak seusiamu. Terutama mengingat bahkan ini sudah bukan hari Aprilmu. Dan apa kalian bisa percaya? Semua teman sekelasku setuju dengannya. Tak mungkin. Semua orang sudah tak waras. Tidak, memang begitu. Aku tahu itu. Kalian semua bohong. Aku menjawab panik.
sebelum mengumpulkan semua barang-barangku dan berlari keluar kelas. Aku benar-benar butuh ruang untuk memikirkan ini semua. Ini semua sangat tak masuk akal. Aku tak mungkin bisa tidur seharian penuh. Ya kan? Atau bola itu mengenaiku sangat keras sampai aku kehilangan ingatanku? Aku ingat aku makan malam lalu terjaga hingga malam untuk merencanakan lelucon-leluconku. Dan aku tahu aku lelah, tapi tak mungkin. Mereka yang gila, bukan aku. Selanjutnya, waktunya ke lab. Aku orang terakhir yang masuk. Lalu aku duduk di bangkuku dan memulai eksperimen. Kurasa aku kurang fokus saat kutuang cairan kimianya ke gelas kimia. Dan boom! Hal berikutnya yang aku tahu, aku terselubungi sejenis serbuk hijau aneh. Tetap saja, tak ada satupun yang tertawa. Sebaliknya, mereka semua menatapku dan menanyakan apa aku tak apa. Kemudian Pak Simmons bertanya pada mereka semua, kenapa botol kimia ini ada di sini? Ini sebuah kesalahan. Karena malu, aku lari ke kamar mandi untuk membersihkan wajahku. Ya ampun, aku kelihatan seperti The Grinch. Sulit sekali untuk menghapusnya. Kuharap aku tak terjebak dengan warna ini selamanya. Tapi apakah ini lelucon seseorang padaku? Tapi jika memang demikian, kenapa tak seorang pun tertawa? Aku pastinya akan menertawakan diriku kalau aku jadi mereka. Akhirnya, serbuk hijau itu perlahan pudar. Dan setelahnya aku kembali ke kelas. Di atas tas ranselku ada catatan terlipat dengan namaku tertulis di atasnya. Aku membukanya. Hai Fleur, ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Temui aku di aula setelah kelas. Devin, X. Jantungku langsung berdebar. Aku sudah naksir Devin selama ini. Tapi, aku paham. Ini pasti jebakan. Semua orang tahu aku suka padanya, jadi mereka lakukan semua ini untuk mempermalukanku. Devin pasti terlibat kali ini. Aku meliriknya, dan dia tersenyum, lalu melambai manis padaku. Terserahlah, pastinya ini terlalu indah untuk jadi nyata. Cukup. Takkan kubiarkan semua orang menertawakanku lagi. Jadi, saat aku mengikuti Devin ke aula, aku meneguk air tapi tetap menyimpannya dalam mulutku. Kemudian saat Devin berhenti jalan dan memalingkan wajah kepadaku, aku menyemprotkan air ke atas seperti seekor gajah. Lalu berkata, kena kau, aku tidak bodoh. Dia menyeka wajahnya dengan lengan bajunya, lalu menatap tepat ke arah mataku dan mengatakan, Fleur, aku punya perasaan padamu. Aku menunggu sampai hari ini untuk mengatakan padamu. Karena aku tak ingin melakukannya kemarin di hari April Mop. Karena kau mungkin akan mengira ini lelucon. Jadi kenapa kau lakukan itu padaku? Aku menatapnya tak bisa berkata-kata. Menyoroti kata-kata yang kudengar yaitu perasaan, kemarin, dan hari April Mop. Aku mulai pura-pura tertawa. Tapi kemudian semuanya jadi canggung karena wajah seriusnya tak berubah. Kau bercanda kan? Aku bergumam. Tapi dia tampak benar-benar kecewa. Oh tidak, aku tak ingin mengecewakan Devin. Aku hanya bingung dengan hari dan... seolah aku benar-benar melewatkan hari April Mop. Sungguh mengecewakan. Aku sadar kejahilanku sudah terlalu jauh dan bagaimana itu bisa jadi melukai perasaannya. Jadi aku berseru. Devin, aku minta maaf. Aku tak bermaksud begitu. Ini karena benturan itu. Aku mengigau. Aku minta maaf. Kemudian muncul keheningan yang canggung. Tiba-tiba, wajah sedih Devin berubah jadi nyengir. Dan dia mulai tertawa. Kemudian semua orang melompat keluar entah dari mana dan mulai menertawakanku juga. Aku berdiri di sana dengan raut muka tanpa ekspresi di wajahku. Kemudian ayah muncul dan berkata, Kena kau. Jadi, ternyata sebenarnya hari itu adalah tanggal 1 April. Dan sebenarnya aku tak melewatkan satu hari pun. Tidak, ini adalah ide cerdik ayah agar semua orang bisa membalasku. Kemarin malam, dia membuat sebuah grup di Facebook dan memasukkan semua orang yang ada di kelas, termasuk para guru untuk merencanakan lelucon hari ini. Tidak, ini tidak mungkin. Aku ini si Ratu Jahil, bukan mereka. Kemudian ayah menghampiriku dan berkata, Hey Fleur, coba tebak. Ini masih hari April Mop. Hal berikutnya yang aku tahu, aku meringis padanya. Lalu pura-pura kupukul lengannya dan mulai tertawa. Kurasa mereka sudah mengerjaiku dengan baik. Setelahnya, aku tak lanjutkan leluconku lagi. Aku sudah senang bisa beristirahat dengan tenang sepanjang hari. Kemudian, saat aku berjalan pulang, Devin menyusulku dan berkata, Fleur, aku minta maaf. Tapi sebenarnya tak semuanya hari ini adalah lelucon. Aku tersenyum dan menatapnya. Oh ya? Jadi, apa yang bukan lelucon? Tapi dia hanya langsung memerah seperti tomat lalu bergegas pergi. Aku berdiri di sana tersipu saat melihatnya terburu pergi. Apa ini artinya Devin sungguhan menyukaiku?
Menarik. Mungkin hari April Mop kali ini tak terlalu gagal.